26. Setelah beberapa hari disibukkan dengan banyak pekerjaan, hari ini Vika menepati janjinya untuk mengajak timnya dan adik-adik panti untuk berlibur. Meski hanya berkeliling kota dengan kereta wisata Jaladara, kereta uap buatan Jerman tahun 1896 ini berbahan bakar kayu jati. Jalur yang dilalui kereta ini melewati pusat kota Semarang, yaitu di samping Jalan Protokol Slamet Riyadi, wisata menikmati kota Semarang tempo dulu dan tempat bersejarah di Semarang. Mereka berangkat dari panti bersama-sama dengan mobil panti, dan memakai kaos yang sengaja dipesan oleh Vika. Rencananya setelah naik kereta Jaladara, mereka akan ke kebun binatang Taman Satwa Tarujuruk yang terletak di timur kota Semarang. Tim Vika tak kalah semangatnya dengan adik-adik panti. Mereka kompak memakai pakaian dengan warna biru. Vika mengajak Ibu Aminah, agar ibu juga mendapat hiburan. Banyak bekal yang mereka persiapkan agar lebih irit dan sehat, agar tidak jajan sembarangan saat di kebun binatang. Sepanjang perjalanan mereka terlihat senang dan antusias. Terbukti dengan antusiasnya adik-adik yang sering bertanya akan hal-hal yang mereka lihat. Tour guide mereka di kereta juga cukup sabar menanggapi keingintahuan mereka. Hingga perjalanan yang kurang lebih 3 jam pun tak terasa. Dan saatnya mereka berpindah ke kebun binatang. Mereka berlarian ke sana kemari, melihat aneka satwa dengan semangat. Berfoto bersama ataupun ikut memberi makan satwa. Liburan singkat yang menyenangkan. Vika bisa melepaskan penatnya sejenak. Timnya pun bersukaria tidak keberatan jika harus ikut mengawasi dan menjaga adik-adik panti yang tidak bisa duduk tenang. Pak Ustadz, Umi dan Ibu Aminah berjalan santai sambil mengawasi anak-anak mereka. Mereka terlihat bahagia ya Bu. Vika senang melihat mereka tertawa seperti itu, kata Vika saat mendekat ke Bu Aminah yang duduk di ayunan. Iya, Ibu juga bahagia sayang, Ibu bangga sama kamu. Kamu masih mau berbagi dengan mereka yang tidak beruntung, memberikan kebahagiaan pada mereka adalah bekalmu di akhirat sayang. Amin, mereka anak-anak yang baik Bu, mereka juga berhak untuk bahagia. Tak terasa waktu sudah sore. Mereka pun kembali ke panti dan pulang ke rumah masing-masing. Meski harus menghabiskan uang bonusnya selama bekerja 3 bulan, Vika tidak menyesal memberikan kebahagiaan pada keluarganya di panti dan orang-orang yang membantunya. Asteris, hai sayang, sibuk banget ya hari ini? Tanya Ferish di ujung telepon. Iya, hari ini ajak adik-adik dan timku jalan-jalan Rish. Seneng banget lihat mereka bahagia. Jadi sampai lupa diri deh. Sampai lupa ya enggak telepon aku. Maaf Rish. Lagian kamu juga enggak telepon aku, biasanya juga rame banget bunyi notifku. Aku juga sibuk sayang, lembur di kantor, apalagi minggu depan aku mulai cuti. Jadi aku selesaikan dulu, yang menumpuk ini. Takut enggak selesai karena kadang ada kerjaan mendadak juga. Jadi impas ya, enggak boleh ada yang marah, kata Vika dengan senyum. Iya deh, minggu depan kosongkan jadwal ya sayang, aku kan pulang. Aku ingin ajak kamu ketemu mama dan jalan. Iya deh, aku kosongkan. Rish. Udah dulu ya aku mau makan, rengek Vika. Dasar, perut karet, kata Ferish sambil tertawa mengingat Vika yang banyak makan. Biarin, yang penting aku sehat. Bye Rish. Bintang mengetuk pintu kamar Vika mengajak mbaknya makan bersama, lengkap dengan Raditya yang malam ini bergabung. Asteris, hari Minggu setelah membantu adik-adik di sekitar rumah belajar bahasa Inggris, Vika ke kantor. Karena mendapat telepon dari tim produksi yang lembur hari ini, persiapan kiriman besok pagi yang terbesar dalam hitungan jumlah selama Vika bergabung di PT Garuda. Ada masalah di bagian produksi yang butuh kehadiran Vika. Vika pun langsung berangkat ke kantor dengan motor matiknya. Begitu sampai Vika menuju produksi, di sana Pak Yan dan timnya sudah duduk lemas. Vika menghampiri mereka, dan melihat sebuah kotak yang berisi hantek label dan barcode rusak semua. Kerusakan yang disengaja, hal kecil tapi menghambat proses packing yang dikejar hari ini. Pekerjaan timnya 2 hari ini sia-sia. Vika langsung menelepon timnya untuk ke kantor, dan bersiap untuk lembur. Pras, Ugo dan Asim menyanggupi untuk datang. Mereka akan membantu Vika untuk menyiapkan hantek label dan barcode yang baru. Dalam 1 jam mereka sudah sampai di kantor dan siap bekerja. Anton si tuan kacamata yang kebetulan ada di kantor juga bergabung dengan Vika, setelah mendengar Vika ada di produksi. Vika membuka ruangannya dan menyiapkan semuanya. Mereka tidak boleh membuang waktu kalau ingin shipment besok berhasil seperti shipment minggu ini. Hai, butuh bantuan? Tanya Anton di depan pintu. Dengan senang hati tuan, kalau mau bergabung, jawab Vika. Lalu menyuruh Anton untuk masuk. Serius nih tuan mau bantu? Tanya Vika agak ragu, karena ini hari libur dan lembur yang di luar tanggungan perusahaan. Iya, santai aja Vik, gue nggak ada kegiatan juga hari ini. Jadi apa yang bisa ku bantu? Vika lalu mengajak Anton ke meja komputer. Dia menyuruh Anton untuk mencetak stiker yang berisi jenis kain, warna dan harga. Anton menurut dan langsung mengerjakannya. Sementara Vika memilah barcode yang harus didahulukan. Tim Vika akan menempel stiker yang dicetak Anton pada hantek label. Bu Lydia yang kebetulan sedang berkunjung untuk mengecek persiapan besok, terkejut melihat ruangan Vika terbuka. Beliau masuk dan mendapati Vika dan timnya sedang sibuk. Ditambah Anton yang ikut membantu.
Vika menyambut kedatangan Bu Lydia, dan melaporkan kejadian yang terjadi hari ini. Bu Lydia menganggap ini tidak wajar, karena belum pernah terjadi hal ini selama 4 tahun perusahaannya berdiri. Vika tidak mencemaskan itu, dia hanya fokus pada pekerjaannya. Tapi Bu Lydia akan menyelidikinya. Ini tidak masuk akal Vika, kalau semua ini bisa rusak begini, dan ini seperti disiram air Vika. Kecuali di ruangan Pak Yan ada atap yang bocor. Vika menangguk menyetujui argumen Bu Lydia. Anton pun setuju, karena barang yang lain tidak rusak, hanya kotak yang di depan mereka itu saja yang rusak. Mereka bertanya siapa yang sengaja ingin mengagalkan pengiriman besok dan dengan sadarnya membuat perusahaan rugi, kalau pengiriman gagal. Efeknya akan sangat panjang jika itu terjadi. Kalian lanjutkan ya, sampai selesai, nanti saya hubungi Maya biar kalian dianggap lembur di hari libur. Lebih baik perusahaan membayar lembur kalian daripada rugi lebih banyak lagi, ucap Bu Lydia sambil membantu mengambilkan cetakan stiker dari mesin cetak ke meja panjang. Kalian sudah makan belum? Tanya Bu Lydia pada mereka semua. Sudah Bu, untuk makan siang, tapi kalau ada makan sore kami enggak menolak sih Bu, jawab Vika sambil tersenyum. Baiklah, nanti saya traktir, sekalian makan malam kalian ingin apa? Wah, untuk makan malam kami menurut saja Bu, yang penting makan, jawab Anton yang disetujui dengan anggukan Vika dan timnya. Oke, nanti saya kirim. Saya mau ke produksi dulu, tutur Bu Lydia melangkah keluar ruangan. Atmosfer yang tercipta setelah kedatangan Bu Lydia sangat bersemangat. Apalagi kalau bukan dijanjikan uang lembur tanggal merah, yang artinya dihitung double dari lembur hari biasa. Wah, untung tadi aku kesini ya, daripada aku nongkrong tadi enggak dapat uang tambahan buat tahun baru, ucap Anton senang. Apalagi bisa bantu wanita cantik ini, ucap Anton lirih hampir tidak terdengar saat Vika mendekat padanya menunjukkan data yang harus dicetak lagi. Vika mendengar dengan jelas ucapan Anton untuknya, dia menatap tajam pada Anton yang hanya cengar-cengir. Vika merasa aneh sikap Anton hari ini, tapi Vika tidak ingin memikirkannya dulu, yang penting kerjaannya bisa selesai dan bisa pulang cepat. HP di tas Vika berbunyi, terlihat Pak Mardi memanggil dan Vika menerimanya. Pak Mardi mengajak Vika untuk makan malam bersama, kebetulan ada omanya di rumah. Vika menolak tidak bisa, karena lembur di kantor. Setelah menutup teleponnya, Vika mengirim foto selfie-nya di ruangan yang memperlihatkan kerepotannya bersama timnya. Kenapa ditolak Vik? Mau aja lagi. Makan malam dengan keluarganya pasti di resto yang mewah, ledek Anton. Ish, daripada makan ma dia di resto mewah, mending aku makan ma kamu di angkringan. Beneran nih mau dinner ma aku di angkringan? Tanya Anton dengan penuh harap. Iya, tapi rame-rame ya, kalau makan di angkringan cuma berdua itu enggak seru. Pupus sudah harapan Anton makan berdua dengan Vika, kalau Vika pilih rame-rame. Tak terasa hari sudah malam. Bu Lydia mengirim makan malam untuk mereka. Nasi bebek bakar lengkap dengan lalapan dan minuman dingin. Mereka baru menyelesaikan 75%-nya. Vika menelepon ke rumah, untuk pamit karena mungkin pulang malam, atau bahkan tidak pulang. Vika minta Bintang mengantar baju ganti 2 setel dan sebuah selimut. Saat Vika makan, Ferish menelepon panggilan video. Begitu diterima panggilannya Ferish terkejut. Vika berada di kantor, karena tadi dia pamit akan ke panti, seperti hari Minggu biasanya. Sama halnya Ferish, Vika pun terkejut Ferish memakai seragam lengkap malam begini. Kamu lembur sayang, bukannya tadi ke panti? Iya. Ada masalah di kantor, kamu sendiri mau kemana pakai seragam gitu? Aku ada kerjaan lapangan, mungkin agak sibuk nanti, dan mungkin enggak pulang, jadi enggak usah nunggu aku telepon ya. Langsung bobo aja, aku juga sepertinya enggak pulang sayang, ini belum selesai soalnya. Oke, hati-hati ya dan makan yang banyak biar tetap sehat. Love you sayang, kamu juga hati-hati, love you, bye. Vika tidak menyadari ada 3 pasang mata yang melihatnya berteleponan dengan Ferish. Saat menutup teleponnya, Vika melihat timnya sedang menatapnya penuh senyum dan bertanya. Tadi namanya Ferish, yang bantu aku di Bangka kemarin. Dan kami memang punya hubungan serius, jelas Vika. Kemudian disambut tawar yang timnya dan bertepuk tangan. Mereka senang Vika sudah punya pendamping dan pertanyaan mereka dari kemarin terjawab sudah. Laki-laki yang sering menelepon bos mereka di jam istirahat adalah pacarnya. 27. Semarang, Jawa Tengah. Semalaman Vika dan timnya tidak pulang ke rumah. Pekerjaan mereka baru selesai tengah malam, jadi tanggung buat mereka untuk pulang. Akhirnya mereka membantu di produksi mulai menyusun box yang sudah siap untuk dicek dan dibawa ke ruangan mereka. Pak Mardi pun dengan setia menemani Vika begadang di produksi. Saat menjelang subuh, sudah hampir setengah dari total pengiriman hari ini sudah dicek, Vika memutuskan untuk istirahat sebentar. Dia kembali ke ruangannya untuk rebahan sebentar sambil membuka HP-nya. Dia melihat Ferish online di WhatsApp. Vika mengirim pesan pada Ferish, tapi tidak kunjung dibacanya. Vika pun mencoba untuk tidur sebentar. Baru sebentar terpejam, Ferish memanggil video call. Terpampang di layar HP-nya bahwa Ferish sudah di rumah, dan di kamarnya sudah pulang ya. Sudah sayang, baru aja masuk kamar. Kamu masih di kantor? Kasiannya sayangku, pasti capek ya. Kalau aku suruh kamu berhenti kerja kamu marah enggak?
Farish kasihan melihat Vika yang bekerja tidak kenal waktu seperti itu. Vika tersenyum mengerti maksud Farish marah sih enggak, cuma aku enggak setuju aja. Aku nikmati ini semua Rish. Aku nikmati kesibukanku, pekerjaanku dan hubunganku sama kamu. Farish melipat bibirnya dan berkata kalau kamu senang aku juga senang sayang. Yang penting jaga kesehatan kamu juga. Kamu tahu, kan kamu bisa andalkan aku kalau kamu butuh sesuatu. Jadi jangan terlalu diforsir kerjanya, lakukan dengan hati yang senang. Vika menggangguk dan senyum manis menatap Farish di layar HP-nya. Iya, terima kasih sayang. Istirahat dulu ya, jangan dipaksakan. Love you. Vika memejamkan mata kembali, rasa kantuknya tidak bisa ditahan. Dia tidur di ruangan pribadinya dengan memakai sleeping bag yang diantarkan Bintang kemarin. Timnya juga istirahat di ruangan itu. Cukup 2 jam mereka istirahat, karena azan subuh membangunkan mereka. Pendapatan box yang terisi diproduksi semakin banyak. Jadi setelah sholat subuh mereka makan lalu bekerja kembali. Semakin siang makin terasa ritme kerja mereka yang semakin cepat. Saka dan teman-temannya dari perusahaan kargo sudah datang untuk menyusun box-box pakaian itu dalam truk. Meskipun hampir tidak tidur semalaman, tim Vika dan Pak Yan tetap semangat bekerja. Pekerjaan harus selesai tepat waktu sebelum sore. Tekanan mulai terasa di siang hari saat sebuah baju tidak ada diproduksi. Menurut hasil laporan harian bagian sewing, baju itu sudah selesai proses bordir dan masuk ke bagian quality control bordir lalu masuk kembali ke bagian sewing di hari berikutnya. Seharusnya baju itu sudah masuk di bagian quality control finishing kemarin tapi belum muncul juga. Mbak Vika, ada satu box yang dari sore kemarin belum bisa ditutup, kurang satu baju, lapor Pugu. Seriusan Bu, dah ditelusuri di mana tuh baju? Tanya Vika. Sudah Mbak, harusnya sudah masuk di packing pagi ini, tapi belum muncul juga. Aku sama Asih kasih catatan mana yang harus didahulukan disiapkan di packing biar kita dapat box, tapi dari leader quality control belum ada baju itu. Vika langsung berhenti mengetik, dan menatap tajam ke arah Pugu udah diobrak-abrik belum lens swing tuh. Seru Vika. Pugu diam dan mengangguk, dia merasa takut dengan tatapan Vika. Orang-orang yang ada di ruangan itu yang tadinya berisik menjadi diam, hanya gerakan tangan saja tetap bekerja. Vika langsung beranjak dari duduknya, dan melangkah cepat ke bagian sewing. Ditemuinya kepala bagian sewing dan mereka mengumpulkan para leader penjahit serta kepala quality control. Mereka menyatukan catatan dan terlihat diagram yang sama bahwa baju itu kurang satu buah masuk di quality control finishing, yang berarti baju masih ada di line penjahit. Vika meminta kepala bagian sewing untuk mencarinya di line penjahit yang bertanggung jawab. Sementara Vika akan menunggu di tempat Pak Yan. Vika duduk di kursi dekat meja untuk melipat baju. Dia letakkan kepalanya di atas meja dengan alas kedua lengannya yang dia tumpuk. Pak Yan masih sibuk memasang hang-tag label dibantu 2 asistennya. Mereka melihat Vika yang nampak kelelahan jadi membiarkan saja Vika duduk melihat mereka bekerja. Sebuah langkah kaki yang besar mendekat ke Vika. Tangannya terulur di kepala Vika. You need to sleep Vika. Suara bariton Pak Mardi dan sentuhannya membangunkan Vika. Semua orang di bagian packing melihat perhatian Pak Mardi yang begitu besar pada Vika. Mereka hanya senyum saja. Pak Mardi. Vika menepis tangan Pak Mardi dari kepalanya. Pak Mardi menerima penolakan Vika. Kuantar pulang yuk, kamu istirahat dulu. Kamu butuh tidur, sayang. Saya akan pulang dan akan tidur kalau pekerjaan saya sudah selesai Pak, jawab Vika. Oke. Kamu butuh apa biar semangat lagi? Kamu terlihat lesu. Saya ada vitamin nih buat kamu. Pak Mardi memberikan satu kantong plastik putih, berisi beberapa multivitamin dan minuman vitamin C. Vika menerimanya. Terima kasih Pak, tapi saya hanya butuh kopi saja. Senyum manis terbit di bibir Pak Mardi, senyum yang membuat siapapun yang melihatnya akan meleleh hatinya, tapi tidak untuk Vika. Baiklah ayo kita keluar mencari kopi, ajak Pak Mardi. Vika beranjak berdiri dari duduknya. Di kantin sini saja Pak, tidak usah jauh-jauh. Dan ini buat Pak Yan aja. Vika menatap lembut ke Pak Mardi dan menyerahkan plastik berisi multivitamin kepada Pak Yan. Good girl. Pak Mardi berjalan bersama Vika menuju kantin yang terletak di seberang ruang packing. Semua mata yang melihat mereka nampak senang karena mereka terlihat serasi. Di mana ada Vika dan Pak Mardi orang-orang yang di dekat mereka akan ikut merasa senang. Saat sedang menikmati kopinya, kepala sewing dan kepala quality control menemuinya di kantin. Mereka agak segan mendekati Vika karena ada Pak Mardi yang duduk di depan Vika dengan tatapan penuh cinta. Mereka takut karena selama ini mereka termasuk orang-orang yang menyebar rumor tidak jelas soal Vika. Mereka takut Vika akan mengadu pada Pak Mardi lalu mereka kehilangan pekerjaan. Ada apa kalian kesini? Tanya Pak Mardi. Vika menoleh melihat siapa yang datang. Gimana Bu, sudah ketemu? Tanya Vika. Sudah Vika, tapi rusak di bagian lengan yang ada bordirnya, jawab kepala sewing takut. Vika melotot, mengatupkan bibirnya dan menyatukan alisnya, terkejut dengan jawaban kepala sewing. Jadi apa solusinya Bu, kalau harus recut butuh waktu lagi masuk ke bagian bordir, dan kita nggak ada waktu lagi. Pak Mardi melihat Vika yang akan beranjak pergi. Kamu habiskan kopinya dulu, baru pergi. Nanti aja Pak, maaf dan terima kasih atas kopinya.
Ayo Bu, kita ke bagian cutting. Vika pergi meninggalkan kantin dan menuju bagian cutting kain. Di sana Vika berdiskusi dengan 4 kepala bagian untuk solusi terbaik dan tercepat soal baju yang rusak itu, dan rusaknya pun terlihat disengaja digunting. Kepala bordir menyatakan tidak bisa cepat untuk membordir satu lengan saja karena butuh waktu untuk memprogramnya. Dia bilang biasanya Anton menyimpan sampel cadangan dari desain yang dia buat untuk arsip dia. Vika langsung menghubungi Anton untuk bergabung ke cutting. Iya, aku ada Vik, 2 set malah untuk tiap warnanya, tapi enggak gratis. Karena itu milik pribadi bukan perusahaan lagi, kata Anton. Maksud kamu, perusahaan harus bayar lagi gitu? Tanya Vika. Kamu udah gila Anton, segenting ini kamu buat penawaran. Mbak Maya yang ikut datang saat Anton dihubungi, menenangkan Vika yang sudah meledak amarahnya. Tahan Vika. Bukan perusahaan yang bayar, tapi kamu yang bayar Vik. Anton tersenyum licik ke arah Vika. Gimana? Keputusan ada di kamu, keselamatan 2 orang kepala yang bermulut nyinyir ini ada di kamu. Kepala swing dan kepala quality control yang seharusnya bertanggung jawab atas keteledoran mereka. Berapa duit yang kamu minta tuan kacamata? Kata Vika penuh tekanan. Dia tidak menyangka Anton akan sangat perhitungan saat ini. Anton mendekatkan wajahnya ke Vika dan menatapnya lekat hingga Vika bisa merasakan hembusan nafasnya di kulit wajahnya. Dinner berdua sama aku, mau enggak? Tanya Anton lirih. Vika memukul dada Anton sekuatnya, hingga Anton terjatuh di atas meja dengan tertawa kencang. Kamu gila ya Anton? Vika melempari Anton dengan bulatan kertas-kertas yang berserakan di atas meja. Anton masih tertawa keras. Semua orang yang di situ menatap heran pada Vika dan Anton. Oke, sekarang ambil Anton, aku bayar dengan dinner besok malam. Anton pun langsung berlari ke ruangannya mengambil arsip bordir miliknya. Sebenarnya dia tidak ingin perhitungan dengan Vika, dia hanya ingin jahil ke Vika. Agar Vika bisa tertawa, semua bernafas lega. Anton menyerahkan bordir lengan untuk mengganti yang rusak. Akhirnya pekerjaan lancar kembali, semua prosesnya terkendali. Pengiriman hari ini berhasil lagi. Pengiriman terakhir di tahun ini dengan beberapa catatan yang janggal. Tak terasa karena begitu sibuknya mereka jam pulang pun tiba. Vika menyuruh timnya untuk pulang duluan, dia akan mengkoreksi hasil hari ini sebagai bahan laporan untuk rapat bulanan. Senja sudah menari-nari di langit biru. Vika menutup laptopnya dan bersiap pulang. Saat sebuah notifikasi pesan masuk di HP-nya dari internet banking, transferan gajinya sudah masuk. Dia merubah rencananya untuk pulang. Dia akan mampir dulu ke panti, seperti biasa kalau habis menerima gaji Vika akan ke panti mentraktir anak-anak panti. Aku harus cepat biar bisa sholat maghrib di sana, kata Vika pada dirinya. Vika keluar dari ruangannya menutup pintu dan menguncinya. Dia melangkah dengan senang ke parkiran motornya. Satpam mengangguk kepala saat Vika keluar dari PT Garuda. Vika melajukan motornya dengan cepat sehingga dia tidak sadar ada yang mengikutinya sejak dia keluar dari PT Garuda. Tidak butuh waktu lama untuk Vika sampai panti. Begitu motornya masuk ke pelataran panti, azan maghrib berkumandang. Vika segera masuk ke rumah Ustadz Yusuf. Dia disambut senang oleh keluarga Pak Ustadz. Vika sudah seperti anak mereka juga. Tercapailah keinginan Vika untuk sholat berjamaah di panti. Selesai sholat mereka berkumpul di aula panti. Mereka duduk melingkar di aula menunggu Vika. Mereka hafal dengan kehadiran Vika yang di akhir bulan pasti akan membagi sesuatu. Kali ini Vika tidak membawa makanan karena dia tidak sempat untuk memesan makanan. Jadi Vika akan mengajak mereka semua ke sebuah rumah makan siap saji yang ada di mal dekat dengan panti. Jadi mereka cukup jalan kaki saja rame-rame. Semua anak berjalan dengan riangnya. Mereka jarang bisa makan makanan yang diiklankan di TV. Saat masuk mall, mereka terlihat bahagia, apalagi saat masuk ke restoran siap saji itu. Mereka dengan tertib mengantri. Vika membebaskan mereka memilih sesuai selera mereka. Vika senang bisa melihat mereka tertawa bahagia. Meskipun malam ini menghabiskan setengah dari gajinya, Vika rela. Saat pulang mereka membungkus untuk Umi dan Ustadz, mereka juga masih membawa es krim kon masing-masing satu. Mereka makan sambil berjalan. Sampai di panti kembali mereka masih membawa kebahagiaannya. Mereka pun pamit ke kamar untuk belajar. Vika masuk ke rumah Pak Ustadz untuk berpamitan pulang juga. Tapi Dr. Purba dan keluarganya di rumah Pak Ustadz. Dr. Purba akan mengundang Pak Ustadz sekeluarga panti untuk menghadiri acara syukuran cucu keduanya di rumahnya. Melihat Vika di sana, mereka juga mengundang Vika. Cantik datang juga ya, nanti biar ketemu sama anak saya, siapa tahu kalian jodoh, ajak Dr. Purba. Insya Allah Vika usahakan Bu Dokter, karena di hari Rabu itu juga, ada kerjaan yang tidak bisa Vika tinggal. Kalau ada kesempatan Vika akan hadir, jawab Vika. Iya usahakan datang ya Dek, Salma pasti senang ketemu kamu, kata Farah anak Dr. Purba yang perempuan. Adik saya juga akan pulang, bener kata Mama, siapa tahu kamu beneran jadi adik Mbak. Vika menunduk malu dan senyum saja. Karena sudah malam keluarga Dr. Purba pamit pulang, mereka mengingatkan Vika untuk datang ke rumah mereka lusa. Setelah Dr. Purba dan keluarganya pulang, Vika pun pamit juga. Dia berjalan ke pintu pagar ditemani Aisyah anak Pak Ustadz, sedang motornya diambilkan oleh kakak Aisyah, Adam. Saat berdiri di depan pintu menunggu motornya keluar,
Ada sebuah mobil angkutan yang berhenti lalu dua orang pria turun dan langsung membekap mulut Vika lalu mengendongnya masuk ke angkutan. Aisyah yang melihat berteriak dan berusaha menarik baju salah satu penjahat itu namun didorong oleh penjahat yang satunya. Aisyah tersungkur. Adam melihat Vika dibawa pergi angkot dan adiknya tersungkur berteriak minta tolong dijatuhkannya motor Vika lalu menolong adiknya. Ada seorang pria dengan sepeda motor menghampiri mereka bertanya apa yang telah terjadi. Adam bilang Vika kakaknya diculik oleh mobil angkot. Orang itu pun langsung menancap gasnya dan mengejar mobil angkot itu. Dia masih bisa melihat kemana arah mobil itu. Beberapa warga yang mendengar teriakan minta tolong dan anak-anak panti langsung keluar melihat apa yang terjadi. Warga membantu menggendong Aisyah yang pingsan ke dalam rumah. Parat menyuruh seorang warga untuk lapor ke polisi. Pak Ustadz membawa Aisyah ke dokter untuk memeriksa lukanya. Anak-anak panti menangis terseduh-seduh, mereka khawatir keselamatan Vika. Seorang anak lelaki yang paling tua membimbing adik-adiknya untuk sholat mendoakan keselamatan Vika. Umi menelepon ke rumah orang tua Vika mengabarkan kabar diculiknya Vika. Bapak, Bintang dan Mas Tejo yang kebetulan sedang singgah di rumah Vika pergi ke panti untuk mencari tahu yang sesungguhnya. Sementara pria bersepeda motor yang mengikuti mobil itu berhenti di depan sebuah rumah penggilingan padi yang tidak terpakai lagi. Pria itu menelepon seseorang mengabarkan Vika telah diculik dan dibawa di sebuah rumah di perbatasan kota. 28. Sebuah handphone berdering berkali-kali di atas meja. Sang pemilik handphone masih di kamar mandi. Saat keluar, handphonenya berhenti berdering. Dilihatnya nomor panggilan masuk. Dia terkejut dan langsung menelepon balik nomor tadi. Malam, ada apa? Kata Ferish. Mas, 30 menit yang lalu Mbak Vika diculik dengan mobil angkot oleh 3 orang. Saya mengejar mobil itu dan berhenti di sebuah rumah kosong bekas penggilingan padi di batas kota. Tapi saat saya cek ke sekeliling rumah tidak ada tanda-tanda Mbak Vika dalam rumah itu Mas. Sid, bagaimana bisa kamu kecolongan? Kirim posisi kamu sekarang. Saya cari bantuan dan kamu tetap awasi. Kalau ada pergerakan apapun cepat bilang. Ferish merasa kesal dan marah. Dia mencari tiket pesawat tercepat malam ini juga ke Semarang. Dia menelepon kakak iparnya yang seorang polisi untuk meminta bantuan untuk segera menyelamatkan Vika. Ferish mengambil ranselnya dan memasukkan beberapa pakaian ke ransel. Dia mengecek pesan dari anak buahnya di kantor travel agent. Karena sudah malam tidak ada lagi penerbangan. Penerbangan TRAKIR dari Bangka pukul 20.10 sedang sekarang sudah pukul 21.30. Jadi harus besok pagi dengan pesawat pertama langsung Bangka, Yogyakarta. Dia minta mobil juga sudah siap di bandara. Sepanjang malam Ferish tidak tidur, dia gelisah dia menunggu berita dari kakak iparnya. Saat sedang membuat kopi, ada panggilan masuk dilihatnya dari Mas Tejo. Halo, malam, ya Mas Tejo, sapa Ferish. Halo, Ferish, sudah tidur belum, apa aku mengganggu? Tanya Mas Tejo beruntun. Belum bisa tidur Mas, ada apa Mas? Ferish, saya di rumah Vika sekarang. Aku rasa kamu harus tahu. Ya Mas, saya sudah tahu soal Vika, ini saya juga lagi nunggu kabar dari teman dan anggota kakak ipar saya. Saya mau ke Semarang sudah tidak ada penerbangan lagi jam segini, jadi besok dengan pesawat pertama saya berangkat, jelas Ferish. Oh, ya sudah kalau begitu, nanti kalau ada kabar saling kabari ya Ferish. Iya Mas, maaf Mas, di situ terlihat Bintang ndak Mas, boleh saya bicara dengan Bintang? Iya ada Bintang, sebentar ya, Mas Tejo menyerahkan HP-nya pada Bintang. Halo, De Bintang, ini Ferish De, bisa minta no HP Raditya De, nyimpan enggak? Tanya Ferish pada Bintang. Iya Mas ada, Bintang minta nomor Mas Ferish nanti saya kirim nomor Mas. Tak menunggu lama, Bintang mengirim no HP Raditya pada Ferish. Ferish pun segera menelepon Raditya agar Raditya bisa menenangkan keluarga Vika. Malam, Raditya ya, ini Ferish, teman Vika. Ada apa kamu malam gini nelpon? Kamu belum dapat kabar soal Vika? Ibu atau Bintang atau Mei belum telepon? Bentar bro, HP-ku baru aja aku hidupkan, aku ada operasi tadi. Iya ada beberapa panggilan tapi belum ku telepon balik, keburu kamu nelpon ini. Vika diculik dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak dapat pesawat malam ini. Jangan bercanda Rish. Buat apa aku bercanda, aku lagi panik ini. Aku dapat laporan dari orang yang 1 minggu ini aku suruh ikuti Vika kemanapun Vika pergi. Dia kecolongan saat Vika dibawa pergi. Ya udah Rish, thanks info ya. Aku cabut dulu ke rumah Vika, oke, nanti kita bicara lagi. Telepon ditutup oleh Raditya. Ferish mondar-mandir di dalam rumah. Acek yang diberitahu Pak C sekarang menangis di kamarnya, meski baru sehari kenal Acek sudah menyayangi Vika. Ferish mendengar Acek menangis dalam sholatnya, Acek mendoakan keselamatan Vika. Tanpa disuruh air mata Ferish menetes. Tepat sebelum subuh saat Ferish dalam perjalanan ke bandara diantar Pak C. Ferish mendapat kabar dari kakak iparnya. Dia mengatakan sudah bertemu dengan orang suruhan Ferish. Dia akan menghubungi polisi daerah setempat dan polisi di tempat kejadian, mereka harus berkoordinasi dulu sebelum melangkah.
4 jam kemudian Feris sudah sampai di rumah kakaknya, yang kebetulan masih satu komplek dengan rumah mamanya. Lebih tepatnya di belakangnya, Feris sudah ditunggu Mbak Farah dan suaminya Randy di teras sekalian mereka menjemur bayi mereka. Nah itu Om Jomblo adek, sampai suara Farah menirukan suara anak kecil meledek adiknya yang baru sampai. Feris mendekati Mbak Farah dan mencium mbaknya itu dengan sayang. Mereka lalu masuk ke dalam rumah. Kamu ada hubungan apa sama cantik ini, Rish? Tanya Randy. Feris melihat foto Vika yang diletakkan di atas meja. Foto itu adalah foto yang diberikan oleh keluarga Vika membuat laporan di kepolisian. Dia pacarku kak, jawab Feris enteng. Nih ngopi dulu, kamu kusut banget, kata Mbak Farah membawakan kopi untuk Feris. Lalu dia duduk di sebelah adik kesayangannya itu. Kamu tahu nggak, tidak sampai 30 menit sebelum kejadian kami bertemu dengan dia di panti asuhan, dan kejadian penculikan itu di depan panti asuhan, sepertinya memang dia sudah diikuti Rish, dan tujuan mereka cuma dia, karena ada anak Pak Ustadz yang mencoba menahan penculik itu sekarang terluka. Alhamdulillah, beneran dia pacar kamu, sudah berapa lama? Tanya Mbak Farah. Nanti deh mbak nanya itu, Feris ingin dia selamat dulu, jawab Feris kesal kak. Sepertinya memang ada yang berniat jahat sama Vika, makanya 1 mingguan ini Feris suruh orang mengikuti dia, maksudnya buat jaga dia. Ya sudah, kamu makan dulu sana terus kita pergi lokasi. Aku udah makan kak, sebelum berangkat tadi, Acek sudah masak pagi-pagi. Jadi kita langsung pergi saja. Bentar aku ke kamar dulu. Feris mendekati ponakan barunya yang sedang digendong pengasuhnya lalu menciumnya. Doakan Om bisa bawa calon tante kalian dengan selamat ya sayang. Asteris, PT Garuda Manufaktur. Pagi-pagi saat pergantian shift malam dan pagi, PT Garuda dihebohkan kedatangan beberapa orang anggota polisi. Mereka ingin bertemu dengan pemilik perusahaan. Karena Bu Lydia dan Pak Steve belum datang, mereka diterima oleh Kepala Satpam dan diminta menunggu sebentar karena Bu Lydia masih di jalan. Setelah bertemu Bu Lydia dan Pak Steve, anggota polisi itu menjelaskan maksud kedatangan mereka untuk melakukan penyelidikan atas penculikan Vika. Mereka akan meminta keterangan orang yang terakhir kali bersama Vika dan meminta izin memeriksa CCTV bagian luar perusahaan. Betapa terkejutnya Bu Lydia mendengar kabar buruk itu, bahkan beliau sampai pingsan. Pak Steve kemudian menemani polisi itu memeriksa CCTV dan meminta rekaman terakhir kali saat Vika keluar dari perusahaan. Dalam sekejap satu perusahaan heboh dengan berita itu. Saat Pak Mardi ke kantor dan mendengar kabar itu, dia mendatangi anggota polisi yang sedang bertanya dengan tim Vika. Pak Mardi lalu menjelaskan kecurigaan Vika tentang seseorang yang mungkin berniat jahat dengannya. Asi dan Mbak Maya menangis sambil berpelukan, mereka mengkhawatirkan Vika. Melihat Pak Mardi datang, Asi mendekatinya. Pak Mardi, tolong cari Mbak Vika, Bapak kan punya banyak uang, selamatkan Mbak Vika Pak. Asi memohon dengan menangis, dia terkulai di lantai bersama Mbak Maya. Asi, saya juga sedih, saya tidak tahu harus kemana mencari Vika, saya sudah suruh beberapa orang mencari kabar. Saya mohon pada kalian berhenti menangis. Pras dan Pugu pun bingung, mau bantu apa untuk mencari Vika, mereka tidak bisa fokus lagi untuk bekerja, mereka mengkhawatirkan atasan terbaik mereka. Mas Pras, Mbak Maya, kita ke rumah Mbak Vika saja yuk. Mungkin kita bisa tahu kabar terbarunya, kata Pugu. Pak Mardi langsung menyetujuinya, iya, ayo kita ke sana, naik ke mobil saya. Mereka semua bergegas ke mobil Pak Mardi. Melihat tim Vika dan Pak Mardi akan pergi, Pak Yan dan Anton si tuan kacamata menghampiri mereka. Bertanya mereka akan kemana, tahu mereka akan ke rumah Vika. Pak Yan dan Anton pun ikut pergi ke rumah Vika. Asteris, rumah Pak Zakaria masih ramai dengan saudara dan tetangga sejak semalam. Bengkel bapak pun tidak buka. Feris sudah ada di sana bersama Kak Randy. Mereka memilih ke rumah Vika dulu sebelum ke lokasi, untuk memberitahukan kabar terbaru yang didapat orang yang menjaga di sana. Raditya ikut mendengar penjelasan Kak Randy. Pihak polisi tidak bisa gegabah bertindak. Keselamatan Vika paling penting. Saat masih berbincang, ponsel Feris berbunyi dari orang suruhannya, yang mengabarkan ada sebuah mobil yang masuk ke rumah itu. Tapi tidak terlihat ada Vika di sana. Kak Randy dan Raditya yang ikut mendengar mereka saling menatap. Bertanya-tanya di mana Vika. Kak Ren, aku bisa gila kalau diam gini, aku akan ke sana. Tenang Rish, jangan gegabah, kita belum tahu apa mau mereka. Kalau mereka mau uang, perkataan Kak Randy terinterupsi suara besar yang menggelegar meneruskan pertanyaannya. Pak Mardi dan rombongan sampai di rumah Vika. Kalau mereka minta uang saya akan bayar asal Vika selamat, berapa yang mereka minta Bapak? Tanya Pak Mardi pada Pak Zakaria. Feris emosi melihat Pak Mardi datang, dia langsung berdiri dan memegang kerah baju Pak Mardi, tinggi mereka sama. Badan mereka juga sama besarnya. Dasar, kamu tahu ini semua karena kamu ucap Feris emosi. Dia merasa semua masalah Vika karena Pak Mardi. Isi Feris, saya juga khawatir sama Vika. Kata Pak Mardi tidak ingin meladeni emosi Feris di depan Bapak, dia memegang tangan Feris di kerah bajunya. Kak Randy dan Raditya dan yang lain sudah berjaga melerai mereka. Sabar bro, simpan tenaga kamu oke? Ucap Raditya menenangkan Feris.
HP di saku Ferish berdering lagi. Ferish melepas tangannya dari Pak Mardi. Dilihatnya nama pemanggil itu. Raditya dan Pak Mardi yang di dekat Ferish pun melihat siapa yang menelepon. Tanpa ragu diangkatnya panggilan itu. Sayang, tanya Ferish ragu. Rish, suara Vika menangis pecah di telinga Ferish. It's okay, sayang tenang ya. Kamu pacar cewek cantik ini. Suara tangisan Vika masih terdengar tapi ada suara pria yang berbicara. Terkutuk kamu, apa yang kamu mau Saya akan turuti, lepaskan Vika. Terkutuk kamu, apa yang kamu mau Saya akan turuti, lepaskan Vika. Kak Randy menyuruh Ferish untuk terus mengajak bicara orang itu untuk melacak jejak Vika dari GPS HP-nya dengan HP Raditya. Penculik Vika tertawa keras, aku dibayar untuk menikmati tubuh pacarmu ini, dan uang yang diberikan sangat besar, kata penculik di sela tawanya. Berapapun yang dia bayar, saya akan kalikan 3 kali lipat asal kamu melepaskan Vika. Kata Ferish lalu tiba-tiba HP Ferish direbut Pak Mardi. 5 kali lipat saya akan gandakan bayaran kamu, atau berapapun yang kamu mau, kata Pak Mardi. Wah, kamu si bule yang goblok yang tergila, gila dengan wanita ini ya, kalau saya merusak wajahnya apa kamu masih memilih dia dibanding adik saya? Bentak penculik itu. Semua yang mendengar kata-kata penculik itu kaget, dia mengenali Pak Mardi dan menyebut adiknya suka Pak Mardi. Mereka semua menatap Pak Mardi dengan tatapan bertanya, siapa adik kamu? Apa saya mengenalnya? Kita barter, jika Vika kamu lepaskan saya akan pertimbangkan cinta adik kamu, tawar Pak Mardi. Kamu sediakan uang 1 miliar untuk saya dan terima cinta adik saya. Lokasi sudah ditemukan, kata anak buah Kak Randy menginterupsi fokus mereka mendengar permintaan penculik. Oke, saya siapkan tapi tidak ada sedikit pun luka di tubuh Vika. Ferish membiarkan HP-nya dengan Pak Mardi, dia langsung pergi dengan Kak Randy dan Raditya. Pak Mardi mengikuti mereka masuk dalam mobil mereka. Bapak mau ikut tapi tidak diizinkan Ferish dan Raditya. Di dalam mobil Pak Mardi menelepon asistennya untuk membawa uang tunai 1 miliar ke tempat yang penculik itu sebutkan. Tempatnya berada di lokasi yang tidak jauh dari titik lokasi Vika. Benarkan semua karena kamu. Ferish menatap tajam ke Pak Mardi. Kalau saya tahu, saya pastikan semua ini tidak akan terjadi Ferish. Saya sangat mencintai Vika. Mungkin lebih besar dari cinta kamu. Kamu Ferish emosi dan mengangkat tangannya untuk meninju Pak Mardi. Tapi ditahan oleh Raditya yang ada di sebelah Ferish. Bisa enggak kalian akur sebentar demi Vik? Seru Raditya ketus pada Ferish dan Pak Mardi. Kak Randy mendapat laporan semua timnya sudah bergerak ke lokasi untuk penyelamatan. Ferish berdoa dalam hati untuk keselamatan Vika. 29. Vika diikat tangan dan kedua kakinya dengan mulut tertutup lakban. Tubuhnya penuh luka, dia tidak bisa menggerakkan lengan kirinya setelah dia didorong paksa untuk masuk ke gudang. Pelipis kirinya pun terluka, penampilannya sudah tidak layak, bajunya sudah sobek saat dia memberontak untuk melepaskan diri dari penculik yang ingin menciumnya. Wajahnya sudah lebam ditampar oleh seorang wanita sekuat tenaganya. Rambut panjangnya sudah digunting tidak karuan oleh wanita itu semalam. Bahkan dia sempat ditelanjangi oleh wanita itu. Dia tidak berbicara dan menutup wajahnya dan hanya ada sedikit sinar yang masuk di gudang itu. Vika tidak dapat mengenalinya, dia berdoa dalam hatinya mohon ampun atas kesalahannya sehingga dia mengalami kejadian ini, air matanya tidak berhenti menetes. Vika tidak henti melafalkan ayat suci Al-Quran dan doa-doa. Terdengar langkah kaki sepatu heels wanita bergema di gudang itu. Vika mendengar sayup-sayup suara wanita itu. Vika menyeret tubuhnya untuk mendekat ke pintu agar lebih jelas mendengar suara wanita itu. Kak, kenapa kakak belum perkosa wanita itu? Saya membayar kakak dan anak buah kakak untuk memperkosa dia, menghancurkan dia. Tenanglah, anggap saja saya sudah perkosa dia. Dia bukan tipeku, wanita itu krempeng. Aku suka yang badannya bohide. Seperti si Bahar, penyanyi dangdut idola kakak. Kalau begitu suruh anak buahmu saja yang perkosa dia, lalu kita lepaskan. Polisi tadi ke kantor menanyai semua orang di kantor termasuk aku. Aku tidak mau masuk penjara, kalau dia belum pulang ke rumah juga polisi akan bergerak. Oh, tidak, melepaskan dia Dad. Tidak, dia mahal sekali harganya. Aku bisa dapat uang banyak karena dia dari bule goblok itu. Aku juga bisa minta mobil sama dia, kata penculik itu lalu tertawa kencang. Aku akan menelepon lagi minta mobil. Hahaha, kakak telepon siapa? Tanya adik penculik itu. Pacar wanita itu, tadi aku meneleponnya lalu bule goblok itu ikut bicara. Dia akan memberiku 1 miliar dan kamu bisa jadi pacarnya. Penjahat itu pun menelepon nomor Ferish lagi. Dia mengatakan mau minta 1 mobil juga. Selain uang 1 miliar, dan disanggupi oleh Pak Mardi. Dari balik pintu Vika bisa mendengar dengan jelas perbincangan mereka. Vika bisa mengenali suara wanita itu. Dia teman sekantornya yang dianggap teman baik oleh Vika. Dera, asisten Mbak Maya, kenapa dia tega, dan kenapa dia begitu membenciku? Tanya Vika pada dirinya sendiri. Vika kembali menangis dengan tubuh yang meringkuk di lantai. Vika menangis sejadi-jadinya, dia merasa dikecewakan. Dalam hatinya Vika minta maaf kalau sudah jahat dengan dia. Pintu terbuka, Vika melihat siapa yang masuk.
Pagi ini terlihat jelas siapa wanita itu. Matahari menyinari ruangan itu dengan terang. Vika berusaha berbicara. Dera melihat Vika dengan tatapan penuh kebencian. Dia mendekati Vika memakai penutup wajah. Dibukanya lakban yang menutup mulut Vika. Dera, aku tahu kamu Dera sahabatku. Maafkan aku kalau aku salah, aku menyakiti kamu. Aku mohon lepaskan aku, rengek Vika dengan suara serak dan air mata yang terus menetes. Jadi kamu tahu aku siapa? Jalang, kata Dera sambil membuka penutup wajahnya. Dia merasa tidak perlu lagi menutupi karena Vika sudah mengenalinya. Apa kamu tahu salah kamu apa? Hah? Vika masih menangis dan menggeleng. Kamu merebut posisiku, harusnya aku yang duduk di eksim. Kamu merebut hati Pak Mardi dariku. Kamu gunakan kecantikan kamu memikat semua orang. Kamu datang menghancurkan hidupku. Semua mata tertuju ke kamu. Apa kamu sadar semua itu? Maaf Dera, maafkan aku tidak tahu, semua itu di luar kendaliku. Tolong Dera lepaskan aku akan menjauh dari Pak Mardi kalau itu mau kamu, Vika memohon. Aku ingin lihat jika wajah cantikmu ini hancur apa mereka tetap akan memujamu. Saat akan membereskan pisau di wajah Vika, di luar rumah terdengar suara polisi yang mengatakan telah mengepung tempat mereka. Dera menjadi panik dan berusaha lari lewat pintu belakang, dia takut dipenjara. Polisi sudah bergerak masuk mendobrak pintu. 3 orang dalam rumah itu sudah ditodong senjata oleh polisi. Ferris turun dari mobil dan langsung berlari masuk rumah mencari Vika. Terdengar suara Vika dari belakang minta tolong. Ferris langsung menghampiri Vika. Dipeluknya badan Vika yang tidak karuan lagi. Dilepaskan jaketnya untuk menutupi tubuh Vika. Lalu dilepaskan ikatan kaki dan tangannya. Vika menangis senang di pelukan Ferris. Sayang, kamu di sini. Iya, aku di sini buat kamu. Lega mendengar suara Ferris. Vika pingsan di pelukan Ferris. Sayang, kamu kenapa? Vika bangun. Raditya dan Pak Mardi masuk ke dalam rumah menyusul Ferris. Raditya memeriksa Vika, dia hanya pingsan Rish. Kita bawa dia ke rumah sakit, pasti dia kelelahan dan lapar. Mereka berempat keluar, Ferris mengendong Vika menuju mobil. Ferris berteriak pada Kak Randy untuk membawa Vika ke rumah sakit. Pak Mardi melihat orang-orang yang ditangkap para anggota polisi. Satu wanita yang dikenalinya. Dia mendekati Dera dan mengumpat di depan Dera. Pak polisi, penjarakan mereka dan hukum mereka seberat-beratnya, ucap Pak Mardi lalu pergi dengan asistennya meninggalkan tempat itu. Asteris, Raditya menelepon Bapak, memberitahu Vika sudah selamat, dan sekarang akan dibawa ke rumah sakit tempat Raditya praktek. Dia belum sadar Rish, ada minyak angin nggak di mobil ini? Tanya Raditya menoleh ke belakang sebentar. Enggak tahu, coba di laci itu, mungkin ada milik ponakanku. Enggak ada juga, ya sudah bentar lagi juga sampai. Kamu praktek di mana Dit? RSUD sama kasih bunda. Kita ke kasih bunda aja yang lebih dekat. Mamaku juga praktek di sana, penyakit dalam. Kamu anak dokter Purbaris. Iya aku bungsu, Kak Randy tadi suami Mbak Farah, dokter anak di situ juga. Iya aku tahu, dokter Farah. Pantas aja sekilas seperti pernah kenal kamu, tapi bingung di mana, ternyata mirip dokter Farah. Mobil mereka masuk di pelataran rumah sakit dan langsung menuju ke pintu UGD. Raditya langsung keluar dari mobil membuka pintu untuk Ferris. Ferris langsung menggendong Vika masuk ke UGD. Kenapa ini dokter Raditya? Tanya seorang dokter jaga. Korban penculikan, tolong ya dok. Pinta Raditya. Lalu dia pamit memindahkan mobil. Tak lama Raditya kembali lagi ke UGD. Vika sudah sadar, selang infus sedang dipasang. Langsung rawat inap aja, biar cepat pulih. Ada dokter Raditya juga, kata dokter jaga saat melihat Raditya masuk lagi. Dirawat aja, aku sudah kasih kabar bapak ibu tadi, kata Raditya dan disetujui Ferris. Aku ingin mandi, badanku lengket semua, juga. Ark, apa mereka memperkosaku? Aku ingat mereka mencoba menciumku. Vika berteriak lalu menangis dan menutup wajahnya. Sayang, tenang biar dicek semua ya badan kamu, jangan sedih lagi. Aku sudah kotor Rish, aku tidak pantas buat kamu Rish. Vika menangis terseduh-seduh. Kita cek dulu Vik, jangan pikir aneh-aneh deh, kami nemuin kamu juga pakaian kamu masih utuh hanya sobek ini aja, kata Raditya sambil menunjuk bagian lengan ke punggung yang sobek. Apapun yang terjadi aku nggak akan berubah sayang, sudah jangan menangis lagi, bentar lagi bapak ibu sampai jangan buat mereka lebih khawatir ya, kata Ferris lembut. Nah itu mereka datang, kata Raditya lalu melangkah menghampiri ibu yang terlihat sudah tidak sabar untuk bertemu Vika. Melihat bapak dan ibu datang Ferris menyingkir memberi ruang untuk mereka bertemu. Sayang, anak ibu, ucap ibu Aminah begitu mendekati Vika. Air mata ibu jatuh tak tertahankan lagi, anak gadisnya yang membanggakannya mendapat musibah yang tak pernah mereka bayangkan sama sekali. Ibu menciumi wajah Vika yang juga menangis melihat ibu menangis. Seorang perawat datang menginterupsi ibu dan anak itu. Permisi ibu, Mbak Vika sudah bisa dipindah ke kamar sekarang. Ibu mengangguk dan bergeser memberi ruang perawat untuk membawa Vika menuju kamarnya. Mereka semua pun mengiring di belakangnya. Masih terisak ibu berjalan dirangkul Raditya. Ferris berbincang sambil berjalan dengan bapak.
Bintang membawakan tas yang berisi baju ganti Vika berjalan paling belakang. Vika dibawa masuk ruang VIP rumah sakit kasih bunda. Ferish yang mengurusnya tadi. Ibu heran kenapa dibawa ke ruang VIP lalu berbisik pada Raditya kenapa Vika dibawa ke ruangan yang bagus ini Ditya. Ruangan yang biasa, kan enggak apa, sama saja, kan perawatannya, ini pasti sangat mahal, apa bapak punya uang? Raditya terkekeh dengan kekhawatiran ibu-ibu sayang, enggak usah khawatir ya, anak-anak ibu ini sudah berhasil, banyak uangnya, kata Raditya menunjuk dirinya menyombongkan diri. Lalu dia mendekatkan dirinya berbisik di telinga ibu calon mantu ibu itu juga banyak duitnya, jadi tenang saja ya, serahkan pada kami, katanya dengan arah mata melirik ke Ferish. Ibu mengikuti arah mata Raditya lalu mengangguk dan senyum lega. Vika masih dengan perawat, untuk dipasang infus dan selang oksigen Vika sempat mengeluh sesak di dada. Ferish berdiri di sisi bawah ranjang menatap lurus ke arah Vika, yang kadang masih terlihat mengeluh sakit saat menggeser tubuhnya. Hatinya teriris pilu, dia merasa tidak menjaga Vika dengan benar. Vika melihat kesedihan di mata Ferish saat menatapnya. Rish, aku lapar. Satu kalimat menggelitik muncul dari mulut Vika. Ferish senyum dan mendekatinya, saat perawat masih sibuk dengan Vika entah memasang apa. Ibu pun mendekat ke Vika berada di kaki Vika. Sementara Raditya tertawa keras mendengar Vika lapar. Dasar tukang makan, semua orang khawatir dia malah mikirin perut, seloroh Raditya. Vika mengerucutkan bibirnya, kesal diejek Raditya. Ferish memegang tangan Vika yang bebas ingin makan apa, nanti dibelikan. Tanya Ferish dengan lembut, dia juga menahan tawanya, terlihat dari bahunya yang bergetar. Aku ini beneran lapar, aku kemarin malam cuma makan dikit sama anak-anak panti di KFC. Nasi di sana, kan cuma sekepal aja, kalian malah tertawa, ucap Vika kesal. Iya, mau makan apa sayang? Giliran ibu yang bertanya, saya ada pantangan enggak suster? Tanya Vika pada perawat, enggak ada mbak, malah dianjurkan untuk banyak makan biar cepat pulih, kata perawat itu sambil senyum. Kan, kata Vika merasa benar beliin nasi padang ya. Lengkap, iya, sekarang kamu makan yang banyak, habis itu disuruh puas sama dokter, kamu mau dicek semua sekalian lebam di tubuh kamu tuh harus diperiksa, kata Raditya tegas. Iya pak dokter jawab Vika suster, dia galak enggak di sini. Kalau galak kasih biji buah kedondong aja, pasti dia diam. Perawat itu hanya tersenyum dan berdiri merapikan peralatannya. Sudah selesai mbak, saya pamit dulu, mari bu, dokter, kata perawat itu undur diri. Terima kasih suster, jawab Vika dan ibu. Udah pesen belum nasinya? Tanya Vika kepada Ferish dan Raditya. Belum, lupa, jawab Ferish nyengir ya aku pesan sekarang. Vika melihat Vika cemberut, dari luar masuk Bintang yang membawa beberapa makanan dan minuman. Wah, emang adikku yang paling ganteng kamu Bin, mbak udah lapar banget, minta rotinya. Ferish mengambil sebungkus roti sobek dan membukanya untuk Vika. Saat sedang mau menyuapi Vika, HP-nya berbunyi. Pegang sendiri dulu bisa nggak sayang? Tanya Ferish lembut. Sini biar ibu yang suapin nak, angkat dulu teleponnya, kata ibu. Ferish mengangguk dan berjalan keluar sambil menerima panggilan telepon dari mamanya. Assalamualaikum, ya ma, kamu jadi pulang, kan sayang, acara besok. Jadi ma, mama di mana sekarang? Di rumah sakit sayang, maksud Ferish di rumah sakit mana macanku? Kasih bunda sayang. Oh, oke, Ferish kesana, jawabnya sambil berjalan ke ruangan mamanya. Baru keluar dari bangsal VIP Ferish sudah melihat mamanya di konter perawat berbincang dengan perawat jaga. Hai, macan purbaku, seru Ferish sambil berjalan setengah berlari dan melambaikan tangannya. Semua orang yang di situ menoleh ke arah sumber suara, terlihat seorang pemuda dengan postur badan tinggi dan tegap, wajah yang tampan putih bersih. Bocah edan, kata mamanya. Setelah Ferish mendekat dipukulnya bahu Ferish menggunakan map. Orang-orang yang di situ tertawa melihatnya. Ferish hanya nyengir, kangen mama, katanya dengan suara anak kecil lalu memeluk mencium pipi mama. Mama heran kenapa tiba-tiba anaknya sudah muncul dari bangsal VIP kapan kamu sampai? Kok arahnya dari sana? Tadi pagi sampai nyama dan ceritanya panjang, sekarang ikut Ferish yuk ma ke sana. Tunjuk Ferish ke arah dia muncul tadi. Ada yang sakit, siapa sayang? Calon menantu mama, kata Ferish dengan senyum manisnya. Perawat wanita yang di situ menatap memuja pada Ferish. Memang ada yang mau sama jomblo akut nih, ledek mamanya sambil menaruh map yang dipakai untuk memukul Ferish tadi. Adalah ma, secantik mama. Meski lagi sakit masih cantik. Makanya ayok mama kesana dulu, rengek Ferish dan menggandeng lengan mamanya. Ayok, jawab mamanya jengkel dengan rengekan Ferish. Mereka pun berjalan bersama ke kamar Vika dirawat. Sakit apa dia sayang sampai kamu langsung pulang gini? Tanya mama. Dia kemarin diculik sama teman kantornya yang iri dengan dia ma. Sampai di depan kamar Vika saat baru mau masuk, Bu Aminah keluar dari kamar membuang sampah. Assalamualaikum Bu, salam mama ke Vika melihat Bu Aminah. Waalaikumsalam Bu dokter, apa kabar? Malah ketemu di sini ya Bu, jawab Bu Aminah lalu cipika-cipiki dengan mama.
Ferish heran melihat mamanya dan Bu Aminah akrab sudah kenal ya. Sudah sayang, beliau teman mengaji mama. Jadi nak Ferish anaknya Bu Dokter. Saya kira anak bungsunya yang sering antar jemput kalau pas ngaji itu Bu. Iya Bu, yang bungsu tapi nggak tinggal di Semarang jadi nggak pernah ngantar saya kalau pergi. Jelas mama ini siapa yang sakit, kok ada di sini. Afika kena musibah Bu Dokter. Astagfirullah. Kemarin malam baru ketemu saya di panti, ucap mama langsung masuk ke kamar. Cantik, kok bisa terjadi sih? Seru mama masuk ke ruangan dan mendekati Vika. Vika dan Raditya pun menoleh ke pintu. Siang dok, sapa Raditya kepada mama yang seniornya. Dokter Raditya. Siang, jawab mama menepuk bahu Raditya. Bu dokter, kata Vika seraya akan bangun dan mengulurkan tangan. Enggak usah bangun kalau sakit, jawabnya menyambut tangan Vika. Maaf jadi merepotkan Bu dokter, kata Vika. Ferish masih heran melihat keakraban mamanya dengan Vika dan Bu Aminah. Rish, kenapa bengong? Tanya mama. Ferish enggak ngangka aja kalau mama udah kenal dengan keluarga Vika. Dari dulu kamu nggak mau dikenalin dengan Vika, jadinya bingung, kan? Kalau tahu dikenalinnya sama dia sih nggak akan nolak mama cuma bilang teman mama cantik, gitu kan? Ferish kan enggak kepikiran Vika Rish, Bu dokter, Vika menatap Ferish penuh tanya. Ferish mendekat ke Vika penuh senyum. Ferish anak saya cantik, yang sering mau saya kenalin sama kamu, cuma nggak pernah sempat, anaknya juga jarang pulang, kalau nggak disuruh pulang. Kalau dulu Ferish nolak dijodohin. Ferish menggenggam tangan Vika erat. Sekarang juga dinikahkan mau kalau sama Vika, kata Ferish senang. Orang tua Vika hanya senyum lucu melihat tingkah Ferish. Vika hanya menunduk malu. Sabar bro, seru Raditya lalu tertawa. Bocah edan, memangnya kucing main langsung aja, kucing di rumah aja mama masih cari tanggal yang bagus biar berkah. Kamu asal aja nikahin anak orang. Ferishnya mah nyengir-nyengir aja biar nggak keduluan orang maksudnya. Cantik mau nerima anak yang modelnya kayak gini? Tanya mama pada Vika. Terus bapak ibu Zakaria mau punya anak menantu yang aneh ini. Kalau orang tua sih terserah anaknya saja Bu dokter, merestui saja, jawab bapak penuh wibawa. Wajah Vika semerah udang, saking malunya. Kok diem aja sayang, enggak sabar lagi ya? Ledek Ferish. Sebuah cubitan di lengan didapat Ferish sebagai jawaban. Suasana di kamar rawat Vika menjadi sangat hangat, saling melempar candaan untuk dua insan yang sedang kasmaran. Dua keluarga menyatu dalam kasih dan sayang. Sebuah kebetulan yang indah dalam kisah hidup Ferish dan Vika. Semesta mendukung mereka untuk bersatu. Vika bahagia dengan keputusannya menerima Ferish dalam hidupnya. Mama Ferish menerimanya dengan senang hati. 30. Hari kedua di rumah sakit. Di ruangan yang serba putih, aroma etanol yang menyeruak terbawa angin. Vika masih terbaring di ranjangnya. Hasil tes visum daerah pribadinya negatif kekerasan. Menunjukkan Vika tidak mengalami kekerasan seksual. Tapi hasil röntgen bahu dan lengan kirinya yang tidak bisa digerakkan mengatakan bagian tulang selangkanya patah maka terjadi pembengkakan. Semalam sudah dilakukan tindakan bedah untuk memperbaiki posisi tulang dengan pemasangan pen. Keadaan bagian tubuh yang lain cukup baik. Suara ramai beberapa petugas kebersihan terdengar di luar kamar. Membangunkan Vika dari lelapnya tidur. Di dalam kamar ada Ferish yang tertidur di sofa kecil dekat ranjang Vika. Raditya yang masih nyenyak tidur bersebelahan dengan bintang tidur kasur lantai yang dibawa bapak dari rumah semalam. Ibu Aminah sudah bangun dan terlihat sedang sholat. Mereka bersama bapak, Meitania dan saudara yang lain menunggui operasi Vika semalam, tapi bapak dan Meitania yang tidak menginap. Bapak harus buka bengkelnya, sedang Meitania juga tidak bisa izin dari magangnya. Selesai sholat ibu membangunkan Bintang agar pulang karena dia juga harus sekolah, persiapan ujian kelulusannya. Bintang pun segera bangun dan ke kamar mandi untuk membasuh wajahnya. Dia bersiap untuk pulang. Dia pamit pada Vika dan mencium pipinya. Cepet pulih ya mbak, nanti pulang sekolah Bintang sini lagi, mau dibawain apa? Bawain kue leker rasa pisang yang dekat Stadion Manahan itu ya, ambil uang mbak di kamar dalam laci meja, 2 lembar aja tapi. Bintang terkekeh, lalu mencium tangan Vika dan ibu pamit pulang. Saat ibu akan membangunkan Ferish agar pindah tidur yang lebih leluasa. Vika melarang ibu. Ferish tidur dalam posisi setengah duduk. Ibu tidak tega melihatnya. Biarkan aja bu, nanti kalau disuruh pindah malah dia terbangun dan enggak tidur lagi, kata Vika setengah berbisik pada ibu. Ibu mengangguk dan mundur. Kamu mau mandi nak atau sholat dulu? Tanya ibu melihat Vika yang ingin turun dari ranjang. Mandi sekalian aja ya bu. Vika merasa lebih enakan sekarang. Iya, ibu mandikan biar luka kamu nggak kena air. Ibu membantu Vika turun dan memegang kantong infus Vika di tangan kirinya, sedang tangan kanan memegang tubuh Vika memapahnya ke kamar mandi. Seorang petugas kebersihan dengan nama Sugi di Nemtek membuka kamar rawat Vika. Mereka akan membersihkannya, tapi begitu melihat ada Raditya masih tidur di bawah, dia menutup pintu kembali. Kok Rasido Mopo? Tanya temannya. Kok tidak jadi? Kenapa? Kenek dokter ganteng si turun ngisor. Aku rawani. Ada dokter ganteng yang masih tidur di bawah. Saya tidak berani.
Lalu temannya pun mengintip lewat jendela dan senyum sendiri. Pak dokter tidur aja masih ganteng ya Mbak Sugi. Mereka lalu pergi ke kamar sebelah Vika, melewatkan kamar Vika biar terakhir saja membersihkannya. Mendengar suara gemericik air di kamar mandi, Ferish membuka mata. Dia menoleh ke ranjang Vika yang sudah kosong, ibu dan Bintang juga tidak ada. Dia mengetuk pintu kamar mandi khawatir Vika sendirian di dalam. Bentar lagi mandi, seru Vika. Mandi sendiri? Tanya Ferish khawatir. Sama ibu, dimandiin ibu. Ibu tersenyum senang anaknya mendapat laki-laki yang perhatian dan bertanggung jawab. Kalian harus segera menikah, celetuk ibu. Kenapa ibu ngomong gitu? Ibu bisa melihat betapa sayangnya dan inginnya Ferish ke kamu, kata ibu sambil mengeringkan badan Vika. Gosok gigi dulu, nanti Ferish cium kamu baunya busuk. Ibu ambil baju kamu dulu ya. Ledek ibu lalu keluar dan menutup pintu kamar mandi. Dilihatnya Ferish sudah duduk di sofa dengan kepala tersandar. Ferish terkejut. Ibu keluar dari kamar mandi dan senyum. Saya kira ibu tadi kemana, soalnya Bintang juga nggak ada. Ibu senyum sambil membuka lemari. Bintang sudah pulang nak, dia kan harus sekolah. Ferish mengangguk dan senyum. Ibu masuk lagi ke kamar mandi. Tak lama pintu kamar mandi terbuka. Ibu membawa baju kotor Vika ke kantong plastik dekat lemari. Melihat Vika akan keluar sendiri, Ferish bangun dan ingin memapahnya tapi ditolak Vika. Ibu aja Rish, aku sudah ambil wudhu, seru Vika. Ferish pun mundur, menunggu Vika keluar dibantu ibu, lalu dia masuk kamar mandi. Selesai sholat Vika ingin duduk di teras kamar. Ibu membantunya memegang tiang infus. Bu, bangunkan Raditya nih, dia kerja nggak nanti telat. Kemarin dia pesan bangunkan jam 7 aja. Sejam lagi aja, biarkan dia sama Ferish jam 3 tadi baru tidur. Ferish keluar kamar mandi melihat Vika dan ibu di depan. Dia akan sholat dulu baru menyusul di depan. Petugas kebersihan mendekati Ibu Aminah dan Vika meminta izin untuk membersihkan kamar. Ibu mengangguk dan masuk kamar untuk menyuruh Raditya pindah ke sofa. Dit, bangun dulu, pindah ke atas biar dipel dulu lantainya. Suara ibu lembut. Vika meminta petugas kebersihan menunggu sebentar ya mbak, dokter Raditya biar pindah dulu. Ibu dan Ferish keluar dan mempersilahkan mereka masuk. Raditya sudah pindah tidur di ranjang Vika. Rish, kamu izin berapa lama? Tanya Vika setelah Ferish duduk di sebelahnya dengan segelas air mineral. Kemarin aja aku izinnya, kalau hari ini aku ambil cuti tahunan sampai tahun baru. Kamu ajukan cuti mendadak? Enggak lah, gak bisa mendadak Vika. Aku sudah ajukan cutiku dari bulan kemarin, Mama dah suruh aku pulang acara Mbak Farah hari ini. Kirain mendadak. Soal acara Mbak Farah, kamu pulang sana deh, masa di rumah banyak orang kamu di sini. Iya nanti pulang agak siangan dikit, nunggu polisi dulu, semalam bilang mau kesini nemui kamu, jawabnya. Itu Bintang bukan? Dari jauh terlihat Meitania dan Bintang membawa rantang makanan dan sebuah kotak berisi gelas dan piring serta sendok. Vika dan ibu menoleh, dan mengangguk. Ferish lalu berdiri dan melangkah lebar menghampiri adiknya membawa barangnya. Meitania menyerahkan kedua rantang makanannya, lalu membantu Bintang dengan termos air panas berisi kopi jahe. Makasih kak, kata Meitania. Ferish hanya senyum dan melangkah lagi. Ibu Aminah senyum melihat perhatian Ferish pada keluarganya. Duh, tahu aja aku udah lapar, kalian datang, makasih adik-adikku, seru Vika girang. Ya ampun, pasiennya ganti ya, seru Meitania begitu masuk kamar menaruh kotak gelas dan piring di meja. Kakak dokter ganteng, bangun ya sudah siang, nggak tugas apa? Kata Meitania sambil menarik tangan Raditya yang menutupi mata. Dek, aku baru tidur jam 3-an tadi, masih ngantuk banget. Dinas pagikan kakak hari ini, ayo bangun. Meida bawakan kopi jahe, biar segar lagi. Raditya membuka mata melihat wajah cantik di depan matanya dengan aroma wangi yang menyegarkan hidungnya. Kopi jahe buatan bapak ya, mana? Bangun dulu, diliatin mbak yang bersih-bersih loh, dokternya pemalas banget. Mendengar ada orang lain Raditya langsung bangun, jiwa sombongnya memberontak. Dia duduk, melihat dua petugas kebersihan yang tersenyum. Raditya lari ke kamar mandi. Petugas kebersihan lalu keluar pamit pada ibu dan anak-anaknya yang masih berada di luar karena sudah selesai. Meitania mengambil 2 gelas dan menuangkan kopi jahe untuk Ferish dan Raditya, dan membawanya keluar untuk diberikan pada Ferish. Kopi jahe kak Ferish, bapak yang buat tadi, biar badannya segar abis begadang, kata Meitania meletakkan gelasnya di atas meja. Makasih banyak Mei, jawab Ferish. Sudah ya bu, mbak, kak Ferish dan kak Raditya, kami berangkat ya. Meitania dan Bintang meninggalkan mereka. Ibu menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya yang di situ. Ferish dan Raditya ngopi bersama. Begadang membuat badan pegal dan lemas. Sini kalian sarapan dulu, masih hangat nasi mas sayurnya, ajak ibu. Mereka pun masuk. Ferish membantu Vika keranjangnya kembali, bahunya bekas operasi terasa pegal meski sudah memakai amsling. Mereka pun sarapan bersama makanan yang dibawakan adik-adik Vika tadi. Selesai makan, Raditya pamit pulang, dia dinas pagi di RSUD. Ibu memutuskan untuk pulang sebentar bareng Raditya. Kalau Ferish belum mau pulang,
Ibu mau siapin barang untuk buah tangan dibawa ke acara syukuran ponakan Ferish. Selepas Raditya dan ibu keluar tinggallah Ferish dan Vika berdua. Ferish mendekat ke Vika duduk di kursi sebelah ranjang Vika. Kalau ranjang Vika muat buat dua orang pasti Ferish sudah naik ke ranjang. Mereka saling menggenggam tangan. Saat Ferish akan menciumnya Vika berbisik, "Cuma cium yang gak lebih, ini rumah sakit." Ferish senyum miring dan menempelkan bibirnya ke bibir Vika. Ferish harus membungkukkan badannya untuk lebih leluasa menyatukan bibir mereka. Tangan kiri Ferish menahan kepala Vika agar tetap di posisinya sekarang, sedang tangan kanannya berpegangan pada besi ranjang Vika. Sudah sayang," kata Vika sambil mendorong badan Ferish. Ferish menurut, lalu menegakkan badannya, diusapnya bibir Vika dengan jarinya dan tersenyum. Ferish lalu berdiri dan mengecup kening Vika lalu berpindah untuk duduk di sofa. Ferish menyalakan TV dan mengupas jeruk. Vika menatapnya dengan senyum kasihan. "Mau buah sayang? Aku kupasin ya," tawar Ferish mengacungkan jeruk di tangannya. "Aku mau apel aid, nggak usah dipotong, biar aku gigit." Ferish beranjak mencuci apel untuk Vika. "Beneran nggak dipotongi?" tanya Ferish sambil menyerahkan apel. Vika duduk bersandar karena ranjang bagian atasnya dinaikkan, menerima apel dari Ferish lalu menggigitnya. Ternyata rahang mulutnya belum cukup kuat untuk menggigit apel. Dengan senyum dia menyerahkan kembali apelnya pada Ferish yang masih berdiri di sampingnya. Ferish tertawa melihat ekspresi Vika yang tidak bisa menggigit apel. Ferish mengambil pisau dan piring kecil lalu duduk di samping ranjang Vika, membagi apel menjadi 6 bagian lalu piringnya diletakkan di pangkuan Vika. "Makasih sayang, makin cinta deh sama kamu," kata Vika dengan suara manja. Membuat geli di telinga dan memancing tawa Ferish. Pintu diketuk oleh seseorang. Ferish berdiri membuka pintu. Ada 2 orang anggota polisi dan seorang perawat mengantar obat dan makanan. Ferish mempersilakan mereka masuk. Anggota polisi langsung duduk di sofa. Sedang sang perawat meletakkan nampan makanan Vika di meja dekat Vika dan menjelaskan obat Vika, kemudian dia pamit pergi. Ferish menyalami para anggota polisi itu dan menyebutkan nama lalu duduk di seberang para polisi itu karena sofa yang membentuk huruf L dan meletakkan 2 botol minuman dingin. Vika mengangguk dan tersenyum di ranjang. "Maaf mas, di mana Pak Zakaria ya?" tanya seorang polisi berpangkat sersan 1. "Bapak kebetulan sedang pulang dulu Pak, mungkin siang nanti akan kesini." "Bagaimana Pak, apa bisa saya wakilkan?" "Hubungan Anda dengan korban apa mas?" "Saya tunangannya Pak." "Baiklah kalau begitu mas, kami kesini untuk mengabarkan perkembangan dari laporan atas nama Bapak Zakaria atas penculikan putrinya dengan nama saudari Afika. 4 orang tersangka sudah kami tahan Pak dan kami siap untuk melanjutkan prosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Kebetulan 2 orang tersangka pria DS dan Per, adalah DPO dari Poltabes Surabaya untuk kasus perampokan dengan kekerasan yang terjadi di Surabaya 2 bulan yang lalu. Ditambah dengan kasus ini saya pastikan mereka akan mendapat hukuman yang berat. Jadi kami akan membutuhkan keterangan dari saudari Afika," kata sang sersan 1. Ferish dan Vika mendengarkan dengan seksama di tempat masing-masing. "Iya Pak, saya bersedia. Kapanpun Bapak membutuhkan keterangan saya, insya Allah saya siap Pak," jawab Vika dengan mantap. "Bagaimana dengan Dera Pak Polisi?" "Untuk saudara Dera, dia merupakan otak dari penculikan Mbak Afika, menurut pengakuan dari 3 tersangka pria. Jadi dia pun akan dihukum Mbak." "Maaf Mas, apa Mas mengenal Pak Mardi?" tanya polisi yang satunya. "Iya Pak, kami mengenalnya. Beliau adik dari pemilik perusahaan tempat tunangan saya dan Dera bekerja," jelas Ferish sambil menoleh ke Vika yang mengiyakan pernyataan Ferish. "Ada apa dengan Pak Mardi Pak?" "Pak Mardi melaporkan pemerasan atas tersangka DS pas sehubungan dengan kasus penculikan Mbak Afika." "Iya Pak, mereka memang meminta uang dan mobil yang ditujukan pada Pak Mardi." "Baiklah Mas, jadi ada 2 tuntutan atas kasus ini." Ferish mengangguk paham. "Kalau dengan Kapten Randy, apa hubungannya Mas? Soalnya dia berpesan pada saya kasus ini harus naik," kata sersan 1. "Beliau kakak ipar saya Pak, suami dari mbak saya," jawab Ferish dengan senyum. "Kemarin saya masih di Bangka saat kejadian itu. Karena panik, saya minta tolong pada Kak Randy untuk membantu menemukan tunangan saya." "Oh, jadi Mas ini adiknya Dr. Farah?" "Iya Pak, silakan diminum pas seadanya," kata Ferish. Perbincangan mereka pun dilanjutkan dengan obrolan ringan. Ferish ditanya soal pekerjaannya. Jadilah makin seru perbincangan mereka. Saat hampir siang barulah para anggota polisi itu pamit untuk kembali ke kantor. Mereka janjian untuk ketemu lain waktu. Bersambung 31. Rumah Dr. Purba sudah ramai, tenda sudah dipasang sejak kemarin. Meja kursi sudah tersusun rapi. Meja catering tersusun di 4 penjuru. Acara tasyakuran akan dimulai pada Bagda Asyar. Ferish memasuki pelataran rumah. Terlihat keponakannya sudah cantik dengan gaun merah jambu. Ferish berjalan masuk ke dalam rumah dan memanggil ponakannya yang ngambek tidak mau makan. "Salma!" teriak Ferish melambaikan tangannya, satu tangan di belakang punggungnya menyembunyikan sebuah kotak berisi boneka Barbie yang dibelinya tadi dalam perjalanan dari rumah sakit ke rumahnya. Dia menyempatkan untuk mampir di toko mainan.
Salma menoleh ke halaman dan melihat om tersayangnya datang. Dia berlari menyambut omnya merentangkan tangan. Om Ais, Ama kangen. Om dari mana? Om juga kangen sama, om dari rumah sakit sayang. Salma menyentuh dahi Ferish. Om sakit. Ferish mengangkat Salma dan menggendongnya ke dalam rumah teman om yang sakit sayang. Teman om yang mana? Ama kenal enggak? Tante cantik yang sakit sayang, bobo di rumah sakit tempat mama dan Uti kerja. Jawab Farah menyela jawaban Ferish. Tante cantik sakit om. Kenapa om enggak ajak Ama ke sana? Ama kan kangen sama tante cantik. Iya besok kita ke sana ya, sekarang kan mau ngaji buat adik Farhan. Dari dalam rumah mama keluar dengan memakai gamis warna peach seperti yang dikenakan Farah. Lengkap dengan selendang untuk menutup kepala. Terdengar di luar anak-anak panti sudah hadir, bersama dengan beberapa undangan. Rish, cepat mandi dan ganti baju sayang. Tamu sudah berdatangan, perintah mamanya. Ferish menurunkan Salma dari gendongannya dan memberikan boneka Barbie yang dibawanya. Salma berteriak dan loncat kegirangan, dia mencium pipi Ferish dan mengucapkan terima kasih. Ferish menyerahkan Salma pada pengasuhnya. Kemudian dia naik ke atas masuk ke kamarnya. Di halaman rumah sudah ramai tamu undangan dari kolega mama, Farah dan suaminya. Bapak dan Bintang pun sudah hadir, beliau duduk dengan Pak Ustadz dan anak-anak panti. Sepasang suami istri seumuran mama hadir bersama dua orang anaknya, Putri Kamila dan adiknya Hendra Putra. Mereka menyapa mama yang berdiri di depan rumah didampingi Randy yang memakai baju koko biru laut lengkap dengan peci hitam. Hai Jeng, apa kabar? Terima kasih sudah diundang, kata wanita yang bermakai tebal dengan gaun ketat dan perhiasan yang berderet bak toko emas berjalan. Di belakangnya seorang pria setengah baya dengan setelan jas hitam. Putri Kamila memakai gaun tanpa lengan dengan lekuk tubuh yang kelihatan. Hendra paling belakang memakai setelan kemeja garis. Terima kasih juga sudah datang lo Jeng Lestari, jawab mama. Pak Nyoto apa kabar? Sapa Mama Ferish pada Papa Putri Kamila dan Hendra. Tante Purba, Ferish nggak pulang? Tanya Putri Kamila saat bersalaman dengan Dokter Purba. Ferish pulang Mila, mungkin masih di dalam, jelas Dokter Purba, ini si bungsu ya, dah besar ya sekarang. Tanya beliau saat bersalaman dengan Hendra. Silakan duduk, kata Randy membantu menyambut tamu. Tak lama kemudian Ferish keluar dari rumah, dia memakai baju koko berwarna biru laut sama dengan yang dipakai Randy. Ferish mendekat ke Dokter Purba mamanya dan menggantikan Randy yang harus bersiap menggendong putranya yang hari ini menjadi bintang acara. Pembawa acara sudah siap di dekat anjungan di mana Randy dan Farah akan menggendong anak mereka untuk dipamerkan. Waktu sudah pukul 4 sore dan acara pun dimulai dengan lantunan ayat suci yang dibacakan seorang anak panti. Kemudian sambutan yang disampaikan oleh Ferish mewakili kakak dan mamanya untuk berterima kasih pada undangan yang telah hadir dan menyampaikan tujuan acara sore itu. Selesai memberikan sambutan, Ferish mundur dan menghampiri Pak Ustadz dan mengantar beliau ke depan untuk menyampaikan tausiahnya. Ferish kemudian duduk di sebelah Bapak dan Bintang, memberikan perhatiannya pada calon mertua dan adiknya. Melihat tempat duduk di sebelah Ferish kosong, Putri Kamila berniat untuk duduk di sebelah Ferish. Namun saat akan berjalan, Ferish berdiri lagi dan menjemput Pak Ustadz yang sudah selesai mengantar kembali ke tempat duduknya. Kemudian Ferish undur diri untuk kembali pada mamanya. Acara dilanjutkan dengan pemotongan rambut secara simbolis diawali oleh sang ayah, kakek-kakeknya, Pak Ustadz. Lalu penetapan nama disampaikan oleh sang ayah. Kemudian sang bayi digendong berkeliling oleh kedua orang tuanya untuk meminta doa dari undangan yang hadir. Acara terakhir adalah menyantap hidangan yang sudah disediakan tuan rumah. Bapak dan Bintang berniat untuk segera pamit karena akan ke rumah sakit. Ferish menghampiri Bapak dan Bintang mengajak mereka makan. Bapak dan Bintang hanya makan sedikit, mereka sebenarnya tidak terbiasa dengan acara orang kaya. Bapak merasa tidak percaya diri. Mas Ferish, Bapak mohon pamit ya, kasihan ibu di rumah sakit sendirian. Ferish pun sebenarnya ingin segera ke rumah sakit juga tapi tidak enak dengan Kak Randy dan pasti akan kena omel mama. Dia tidak bisa egois saat ini. Ya Pak, maaf Ferish belum bisa kembali ke rumah sakit, pamit mama dulu yuk Pak, nanti mama sama Mbak Farah nyariin. Mereka pun menghampiri mama dan kakak Ferish yang sedang diajak berbincang oleh Pak Nyoto. Ferish menyela obrolan mereka. Maaf Ma, Pak Zakaria mohon pamit, kata Ferish mendekat mamanya. Dokter Purba yang menghampiri Bapak dan Bintang yang berdiri beberapa meter dari posisi mama. Maaf Pak belum bisa jadi tuan rumah yang baik saya, sampai Bapak buru-buru pulang, kata beliau merendah. Tidak Bu Dokter, bukan begitu, saya kasihan ibunya anak-anak sendirian di rumah sakit. Iya Pak, nanti abis ini biar gantian Ferish yang menunggu, kasihan ibunya kalau harus tidur di rumah sakit terus, kata mama sambil melirik Ferish. Enggak apa Bu Dokter, kami sudah banyak merepotkan Nak Ferish. Kalau begitu kami mohon pamit Bu Dokter, Nak Ferish, kata Bapak lalu bersalaman diikuti Bintang ikut bersalaman. Loh Bapak kok buru-buru, belum gendong cucunya yang cantik ini kan? Tanya Farah sambil menggandeng Salma menghampiri Bapak. Salma terlihat senang ketemu Bapak, karena biasanya dia dibuatkan mainan dari kertas kalau ketemu saat ikut mengaji.
Melihat Salma senyum manis, bapak jongkok lalu menggendong Salma. Kakek pamit pulang dulu anak cantik. Salma mengangguk dan mengecup pipi. Bapak, besok Alma ke rumah kakek ya ketemu tante cantik. Iya, boleh, ke rumah aja ya, kata bapak menurunkan Salma dari gendongannya. Lalu pamit pulang. Ferish mengantar bapak ke depan pagar. Bapak membawa mobil pick-up-nya. Karena membawa beberapa barang saat datang tadi. Maaf Pak, Ferish enggak nganter sampai rumah. Hati-hati Pak, kata Ferish mengiringi bapak masuk mobil. Ferish melangkah kembali ke tengah acara, saat akan menyapa beberapa orang yang dikenalnya. Putri Kamila menghadangnya. Rish, apa kabar? Kok kamu nggak nyapa aku? Kata Mila manja. Maaf aku enggak lihat tadi, sekarang sudah kan, saya permisi mau menyapa yang lain, ucap Ferish ketus. Kamu nggak bisa gitu Rish, masa kamu nggak lihat aku, dari tadi aku kan panggil kamu. Ya, maaf enggak dengar. Sebenarnya Ferish melihat dan mendengarnya tadi tapi dia malas menemui keluarga itu. Putri Kamila masih menempel pada Ferish tapi itu membuat Ferish risih. Please, Mila, lepasin tangan kamu. Aku sudah punya tunangan, jangan seperti ini, kata Ferish dengan tegas sambil melepaskan tangan Mila dari lengannya. Papa Mila melihat anaknya bergelayut manja pada Ferish. Dia senyum senang. Bu Purba, sepertinya merek cocok, kita harus melanjutkan perjodohan mereka dulu, kata Pak Nyoto. Saya terserah Ferish Pak, karena sepertinya Ferish sudah punya pilihan sendiri, saya tidak mau memaksanya. Masa iya Ferish tidak mau dengan Mila? Lihat aja mereka itu saling bergandengan romantis sekali. Melihat Papa Mila tersenyum saja dengan tingkah memalukan anaknya. Ferish melepaskan tangan Mila dengan kasar. Lepas Mila, atau saya akan kasar sama kamu, dan kamu mempermalukan diri kamu sendiri, ucap Ferish agak keras dan terdengar oleh beberapa orang. Ferish berjalan ke arah mamanya yang berbincang dengan teman-teman almarhum papanya. Meninggalkan Mila di belakangnya. Ma, Ferish masuk ya, bersiap ke rumah sakit, izin Ferish pada mamanya. Loh, siapa yang sakit Mbak? Kok Ferish mau ke rumah sakit? Kata seorang wanita anggun yang berhijab. Tunangan Ferish, Jeng, kemarin baru dapat musibah, sudah 2 hari ini dirawat. Kamila mendekati mama Ferish. Tante, Ferish mencampakkan Mila. Ferish bilang Ferish sudah punya tunangan, apa tante tahu? Rengek Mila di depan banyak orang. Bukannya hubungan kalian sudah berakhir Mila? Dan memang Ferish sudah bertunangan, pilihan Ferish sendiri dan saya menyetujuinya. Tante nggak bisa gitu dong, kami kan sudah dijodohkan dari kecil. Jadi Mila harus nikah sama Ferish tante, betul kan Ma, Pak? Iya Jeng, rencana itu kan sudah lama, kenapa Jeng Purba mengingkarinya? Itu kan perjodohan main-main antara almarhum suami saya dan Pak Nyoto. Dan saya tidak menganggap itu serius karena juga tidak ada ikatan apapun. Tidak bisa gitu Jeng, saya menjaga anak saya agar tidak menerima pinangan dari siapapun untuk Ferish. Sekarang Ferish malah bertunangan dengan orang lain. Maaf Jeng Lestari, saya tidak mau memaksa anak saya untuk mengikuti keinginan orang tuanya. Saya biarkan mereka menentukan hidup mereka sendiri. Ibu Lestari marah dengan pernyataan Mama, dia tidak terima anaknya ditolak. Dia merasa sudah dipermalukan di depan banyak orang. Saya mau lihat wanita seperti apa yang dipilih anak kamu Jeng, pasti standarnya di bawah anak saya, ucapnya lalu berdiri dan mengajak suami dan anak-anaknya untuk pergi. Pak Nyoto yang sedang asik makan tengkleng kambing tidak terima kalau mereka pulang sekarang. Bentar dulu Ma, Papa belum makan sate kambingnya. Nanti aja kita pulang, bisiknya. Saya nggak terima kalau Kamila ditolak Ferish, Mas. Biarin aja dulu, besok kita kesini lagi lanjutin pembicaraan tadi. Sekarang kita makan dulu, ayo Ma makan, sedap loh ini kuahnya, kata Pak Nyoto dengan mangkok yang penuh dengan gulai kambing di tangannya. Orang-orang yang mengenal mereka tidak terkejut dengan tingkah kedua suami istri itu setiap kali ada undangan makan, tapi yang paling tidak mereka habis pikir adalah perdebatan mereka dengan tuan rumah barusan. Tapi mereka masih saja asyik makan. Beberapa saat kemudian Ferish keluar lagi dari dalam rumah. Dia sudah berganti pakaian yang lebih santai. Dengan membawa paper bag berisi baju gantinya. Dia berpamitan pada teman-teman mamanya dan mencium pipi mamanya seraya minta maaf tidak bisa menemani mereka. Kamila melihat Ferish yang akan pergi, dia mengejarnya sampai ke mobil Ferish. Ferish menulikan telinganya, tetap melangkah masuk mobil lalu menjalankan mobilnya menuju rumah sakit. 32. Hari ketiga di rumah sakit, kunjungan dokter pagi ini memastikan Vika sudah bisa pulang. Hanya perlu kontrol untuk tulang selangkah kirinya yang dioperasi. Vika senang sudah bisa pulang, karena dia bosan juga di rumah sakit 3 hari ini. Ibu Aminah menemaninya sendiri siang ini. Ferish pulang tadi pagi, membantu beres-beres rumah habis syukuran keponakannya. Raditya kebetulan bertugas juga dikasih bunda, jadi ibu tidak sendiri banget. Ibu mulai berkemas, rencananya habis zuhur mereka akan pulang sambil menunggu administrasi rumah sakit keluar. Tinggal ganti baju saja mereka siap pulang. Ibu membawa botol-botol infus yang belum terpakai ke meja perawat dibantu perawat yang bertugas di kamar Vika. Mereka sangat baik pelayanannya, baik sebelum tahu Vika calon menantu Dr. Purba dan teman dekat Dr. Raditya maupun setelah mereka tahu kenyataan itu, mereka lebih baik lagi pelayanannya. Selagi ibu pergi Vika sendirian di kamar menonton TV.
Dua orang wanita masuk ke kamar Vika tanpa permisi. Ibu dan anak yang kompak, dengan baju ketat dan rok mini ketat Putri Kamila mendatangi Vika dengan mamanya, dengan penampilan yang tidak kalah seksi dengan anaknya. Vika terkejut melihat kedatangan mereka ke kamarnya. Putri Kamila dan seorang ibu yang wajahnya tidak akan pernah Vika lupakan. Ibu yang sudah merendahkan dan menghina keluarganya. Ibu dan anak itu masih melihat ke sekeliling kamar rawat Vika. Kamar yang luas ber-AC, lengkap dengan televisi, lemari es besar, lemari baju yang bagus, dan sebuah sofa besar di dekat pintu masuk. "Maaf, Anda mencari siapa?" tanya Vika. "Cari kamu pelacur, kamu dirawat di sini manfaatin keluarga Felicia. Fasilitas ini semua pasti karena Dr. Purba. Aku ingetin sama kamu ya, Feris itu milik aku, jangan pernah dekati dia, atau bermimpi mendekati dia," ancam Kamila. Mama Kamila masih memandang Vika dengan seksama dan mengingat wajah Vika yang tidak asing baginya. "Kamu yang dulu menggoda Hendra anak saya kan, si miskin yang ingin kaya memanfaatkan kerugian Hendra kan, saya tidak akan lupa wajah kamu." Vika masih diam malas menanggapi tapi hatinya masih sakit mengingat kejadian dulu, dan sekarang kejadian itu seperti terulang kembali. Melihat Vika yang hanya diam saja di atas ranjang, Kamila mendekatinya di sebelah kanan ranjang Vika. "Menarik tiang infus Vika hingga tiangnya terjatuh. Jadi kamu dulu menggoda adik aku, dan sekarang menggoda calon suamiku." Vika tertarik tangannya karena tiang infus jatuh. Dia bisa bertahan untuk tidak jatuh, kakinya sudah bertumpu pada lantai, dan memegang besi ranjang. Dari sebelah kiri ranjang berdiri Mama Kamila menarik rambut Vika yang sudah pendek ditarik ke belakang hingga dia rebak ranjang setengah badannya. Vika berteriak merasakan sakit di kepalanya karena tarikan itu. Seorang penunggu pasien ruangan sebelah Vika melihat ke kamar Vika karena suara teriakan Vika yang keras. Dia mendekat masuk ke kamar Vika. Kamila melihat ada orang yang akan menolong Vika. Dia mengancam orang itu dengan pisau buah yang ada di dekatnya. Orang itu pun langsung pergi. Dia melapor ke meja perawat jaga ruang VIP. Mama Kamila masih memegang rambut Vika. Dia tidak peduli dengan Vika yang kesakitan, bahkan selang infus Vika lepas dan darah mengalir dari tangan Vika. "Aku ingatkan kamu ya, kasta kamu tidak sebanding dengan kami, apalagi keluarga Purba, jadi jangan kamu ganggu keluarga saya. Jauhi Ferish, karena dia sudah dijodohkan dengan Kamila." Vika merintih merasakan perih di kepala dan tangannya, air matanya pun menetes. Dia tidak sanggup untuk berkata membela dirinya ataupun membalas mereka. "Kamu kenapa tidak menjawab? Kamu bisu ya, kemarin dengan sombongnya kamu mengaku tunangan Ferish. Lihat saja Ferish hanya menganggap kamu mainannya, kalau sudah bosan pasti kamu dicampakkan," kata Mila. "Tolong Bu, lepaskan rambut saya, sakit Bu," rintih Vika sambil menangis. "Kalau kamu berjanji akan menjauhi Ferish dan keluarganya akan saya lepaskan." Ibu Aminah datang setelah bertemu dengan penunggu di kamar sebelah. "Masya Allah, apa yang kalian lakukan pada anak saya?" teriak Ibu Aminah. "Kamu ibunya, didik anak ibu agar tidak merebut calon suami saya," bentak Kamila pada Bu Aminah. Ibu mendekat ke Mama Kamila, ibu memegang tangan Mama Kamila berusaha untuk melepaskan tangannya dari kepala Vika. Tapi Kamila mendekat ke Bu Aminah dan menarik hijabnya hingga terlepas. "Ibu!" teriak Vika yang melihat hijab ibunya terlepas. Kehormatan seorang wanita muslimah sudah diinjak-injak. Raditya muncul di pintu saat orang sebelah kamar Vika melaporkan kejadian ini. Saat itu Raditya kebetulan lewat. Dia langsung berlari ke kamar Vika diikuti perawat jaga laki-laki, seorang lainnya memanggil satpam. "Apa-apaan kalian? Lepaskan!" Raditya lalu mengambil hijab ibu dan memeluknya. "Kamu lepaskan tangan kamu," teriak Raditya pada mamanya Kamila. Perawat laki-laki mencoba membujuk Kamila yang membawa pisau. "Kalian tidak usah ikut campur, ini bukan urusan kalian," ancam Kamila dengan pisau masih ditodongkan. Raditya mencengkeram tangan Mama Kamila, agar mau lepas dari kepala Vika. "Apapun yang berhubungan dengan ibu dan adik saya, jelas menjadi urusan saya," kata Raditya. "Kalian sudah berbuat onar di sini, saya akan melapor pada polisi dan menuntut kalian." Petugas keamanan datang dan mencoba membujuk Kamila. Perawat laki-laki tadi menghentikan darah yang menetes deras dari tangan Vika. "Bu, tolong lepasin saya akan jauhi Ferish dan keluarganya Bu. Tolong jangan merugikan diri ibu bisa masuk penjara." "Kamila, silakan, kalau kamu menikah dengan Ferish saya rela, kalau dia mau menikahi kamu." "Pelacur jangan banyak ngomong kamu," teriak Kamila. "Kamu yang pelacur Putri Kamila, kamu kira kami tidak tahu siapa kamu, dekan universitas di Jogja lalu seorang politisi partai, kamu kira kami tidak tahu tentang kamu yang melacur, naca kamu kenapa Ferish lebih pilih adik saya," kata Raditya. "Maksud kamu apa bilang anak saya pelacur?" Tamparan didapat Raditya di pipinya dari Mama Kamila. Tidak apa ditampar, yang penting tangannya lepas dari Vika. Mama Kamila langsung diamankan petugas keamanan. Vika bangun dan duduk dibantu perawat laki-laki yang memasang infusnya kembali. Raditya langsung melompati ranjang dan memeluk Vika yang bergetar badannya. "Kamu, siapanya pelacur ini dokter tampan, aku tahu kamu bukan saudara mereka. Kamu hanya mereka manfaatkan," kata Kamila mendekati Raditya yang memeluk Vika. "Wanita ini tidak pantas kalian perjuangkan,
Berikan dia padaku, akan kuberi dia pelajaran sudah membuat adikku hancur dan merebut Farish dariku. Kamila masih menodongkan pisaunya ke arah Raditya dan Vika. Vika masih menangis. Kamila, jangan rugikan diri kamu sendiri karena aku. Kamu bisa masuk penjara. Suasana di kamar Vika menjadi ramai, orang-orang datang dan berkerumun di luar. Farish dan keluarganya datang menjenguk Vika terkejut dengan kerumunan itu. Farish pun langsung berlari ke kamar Vika. Farish memaksa masuk di kerumunan orang itu. Taruh pisau kamu, Mila. Suara besar dan tegas dari pintu, bersamaan dengan munculnya sosok pria yang diperebutkan. Semua orang menoleh melihat Farish masuk dan memeluk Ibu Aminah yang menangis. Kamila langsung menoleh dan melempar pisaunya sembarangan. Pisau itu mengenai lengan Vika. Vika sudah menghindar agar tidak kena mata, tapi pisau itu menabrak bahunya. Kamu sudah gila, kamu mau masuk penjara. Tutur Farish penuh amarah. Dan Anda, bisa-bisanya mendukung tindakan gila Kamila. Tunjuk Farish pada Mama Kamila. Farish, kalau kamu nggak cuekin aku nggak akan lakukan ini. Gara-gara pelacur miskin ini kamu ninggalin aku. Bahkan kemarin kamu permalukan aku dan keluargaku di depan banyak orang dengan menolakku. Aku masih cinta kamu, Rish. Aku ingin perbaiki hubungan kita. Tinggalkan wanita miskin ini, dia tidak pantas buat kamu. Dia dulu merayu adikku, dia manfaatkan adikku. Kamu jangan termakan rayuannya. Tidak ada yang lebih pantas dari Afika untuk menjadi menantu saya. Jen Lestari, tolong bawa pergi putri Anda, kata Mama Farish yang baru datang. Kamila dan mamanya terkejut, tidak menyangka kalau Dr. Purba akan datang. Saya bisa panggil anggota saya kalau mereka tidak mau pergi, kata Randy di belakang Dr. Purba sambil mengendong Salma. Kamu ingat pelacur, ini belum berakhir. Ancam Kamila lalu berjalan keluar dari kamar Vika dan menggandeng mamanya. Hadeh, benar-benar barbar mereka. Kamu nggak apa Vika? Tanya Raditya sambil memeriksa bahu Vika yang kena pisau. Enggak apa, kepalaku pening dit, jawab Vika berusaha keranjang lagi dibantu Raditya. Panggil petugas kebersihan ya, ini licin. Pinta Raditya pada perawat yang tadi membantunya. Sekalian bawakan kompresan, pipiku panas rasanya. Raditya mengelus pipinya yang kena tampar. Itu darah apa di lantai dok? Tanya Farah yang baru masuk pada Raditya. Darah dari tangan pasien kita dok, tadi terlepas sepertinya ditarik paksa, jawab Raditya sambil memeriksa Vika dan memberikan minum untuk Vika. Vika memejamkan matanya, kepalanya terasa sangat sakit. Maaf ya Bu, gara-gara masa kecil Farish sampean sama Vika mendapat ancaman, kata Mama Farish. Vika juga sudah punya masalah dengan keluarga itu Bu Dokter, karena Vika berteman dengan Hendra anak laki-lakinya. Ibu menjelaskan kenapa keluarga itu begitu bencinya pada Vika. Orang tua Hendra memang pernah ke rumahnya dan menghinanya. Semua mengangguk paham, tidak menyangka masih ada orang seperti itu, yang menilai orang dari status sosial dan harta. Farish menatap Vika, yang masih memejamkan mata, dia melepaskan pelukannya dari Ibu Aminah dan menghampiri Vika di ranjang, dibelainya kepala Vika dengan lembut. Dikecupnya kening Vika sambil berbisik, maaf sayang. Hati Farish ikut pilu, dia ikut merasakan kesedihan Vika dan Ibu. Ibu, pulangnya tunggu Vika lebih baik dulu ya Bu, tekanan darahnya menurun sekarang, sangat rendah Bu, kata Raditya. Mama Farish mendekati Vika dan memeriksa Vika. Cantik, bisa buka mata sayang. Vika diam saja, air matanya mengalir, keluar keringat dingin dari badannya, nafasnya pun terdengar berat dan jantungnya berdetak cepat. Vika, ini Mama sayang, buka matanya dong sayang, nggak mau ketemu Mama, kata Mama Farish lembut, tapi Vika bereaksi. Farah mendekat ke mamanya dan ikut memeriksa Vika. Vika pingsan Ma, badannya terlihat lemas dan habis kehilangan banyak darah. Shock hipovolemik Ma, kata Farah panik. Raditya yang sedang mengompres pipinya langsung berdiri dan mengangkat kaki Vika menahannya dengan bantal. Farah menurunkan posisi ranjang atas Vika sehingga posisi kaki Vika lebih tinggi dari badannya. Posisi ini agar aliran darah Vika normal kembali. Mama menyelimuti Vika agar tetap hangat, memasang selang oksigen ke hidung Vika. Saya ke bank darah dulu dok, pamit Raditya. Melihat ketiga orang dengan profesi dokter panik dengan kondisi anaknya, Ibu Aminah mendekat ke Vika dan menangis. Farish memeluk ibu menenangkannya. Salma pun ikut menangis khawatir di pangkuan ayahnya. Melihat tante cantiknya sakit, seorang perawat datang setelah diperintah Raditya, dengan membawa botol infus baru dan obat suntikan. Mama Farish mengangguk pada perawat yang akan mengganti infus Vika dan menerima obat untuk disuntikan pada Vika untuk memperbaiki fungsi kerja jantung. Ma, panggil Farish pada mamanya yang syarat akan tanya. Tangannya masih memeluk Ibu Aminah yang gelisah. Nggak apa, mungkin Vika kehilangan banyak darah tadi, jadi dia lemas. Insya Allah dengan obat barusan akan membaik, ditambah transfusi darah akan cepat mengembalikan darah yang hilang tadi. Tak lama Raditya membawa sekantong darah, Farah membantunya memasang selang transfusi darah. Karena ada panggilan pasiennya, Raditya terpaksa meninggalkan Vika. Farah menggantikan Raditya rutin mengecek detak nadi Vika. Setelah beberapa menit tubuh Vika merespon, nafasnya kembali teratur, dan detak nadinya kembali normal. Tubuhnya pun mulai menghangat. Mereka semua tersenyum lega, Vika kembali membaik. Kepulangannya harus ditunda lagi hari ini.
Notes: shock hipovolemik adalah kondisi darurat di mana jantung tidak mampu memasok darah yang cukup ke seluruh tubuh akibat volume darah yang berkurang. Kurangnya pasokan darah umumnya dipicu oleh terjadinya perdarahan. Hal ini juga dapat terjadi saat tubuh kekurangan banyak cairan, bisa dehidrasi, diare ataupun muntah. 33. Kondisi Vika sudah membaik, dia sudah sadar dan wajahnya tidak pucat lagi. Keluarga purba kemudian pamit pulang kecuali Ferish. Dia masih mau menunggu Vika dan akan menginap lagi di rumah sakit. Ferish menyuruh ibu agar istirahat, dia yang akan menjaga Vika. Karena Vika juga kembali tidur setelah minum obat. Ferish menunggu mereka dengan duduk di luar, menghadap ke taman sambil meneliti laporan yang diberikan anak buahnya di usaha sampingan dia. Banyak progres dari usahanya saat memasuki akhir tahun ini, jasa sewa mobil dan perjalanan wisata laris manis saat liburan Natal dan Tahun Baru. Ferish fokus dengan laptop dan catatannya, hingga dia dikejutkan dengan langkah kaki seseorang yang akan masuk ke teras kamar. Ferish mendongak dan menatap orang itu. Seorang pria dengan buket bunga dan keranjang buah di tangannya. Dia senyum sopan dengan Ferish. "Cari siapa, Mas?" tanya Ferish yang kemudian berdiri. "Benar, ini kamar Vika kan, Mas?" tanya pria itu. "Iya benar. Tapi Vika belum bisa menerima tamu, dia baru saja pulih dari kondisi darurat dan sekarang dia lagi istirahat. Anda siapa ya?" "Apa kita pernah bertemu, Mas Ferish kan ya?" tanya balik pria itu yang dijawab anggukan oleh Ferish dan tatapan bertanya. "Kita pernah bertemu, Mas. Saya teman SMA Vika. Dan saya adiknya Mbak Kamila. Nama saya Hendra Putra." Alangkah terkejutnya Ferish dengan sosok di depannya ini. Tadi ibu dan kakaknya sudah buat onar, dan sekarang adiknya kesini. Ferish memasang wajah pokernya. "Jadi ada perlu apa kamu kesini? Saya kira sudah tidak ada lagi urusan antara kalian berdua kan? Saya harap kamu bisa pulang, dan jangan ganggu Vika lagi." "Saya hanya ingin jenguk Vika sebentar, Mas. Sebentar saja, izinkan saya ketemu dia, melihat kondisinya." Pinta Hendra dengan masih berdiri di depan pagar dinding yang hanya 1 meter tingginya pembatas taman dan teras. "Saya rasa tidak perlu, saya nggak mau dia terganggu istirahatnya. Kedatangan ibu dan kakak kamu tadi sudah membahayakan dia. Jadi saya tidak perlu izinkan kamu masuk. Tolong, Mas, sebentar saja. Kalau begitu biarkan saya melihat dari pintu saja," paksa Hendra. Ferish sedikit iba dan melunak. "Dari sini saja," kata Ferish membuka pintu dan berdiri di depan pintu menghalangi Hendra masuk. Saat pintu terbuka, Vika menoleh. Sayup-sayup dia mendengar Ferish bicara. "Sayang, ada siapa?" tanya Vika dengan membetulkan posisinya. Saat melihat wajah Hendra muncul di samping Ferish dengan senyum, Vika membuang muka. "Sayang, aku enggak mau ketemu dia." "Maaf Hendra, sebaiknya kamu pulang ya," kata Ferish. "Vika, saya ingin bicara, saya minta maaf. Saya enggak punya urusan lagi sama kamu, sudah saya maafkan, jadi pergilah." "Usir dia, Rish," teriak Vika. Ferish menutup pintu, dan menarik lengan Hendra untuk pergi. "Maaf Hendra." "Silahkan," kata Ferish menunjukkan jalan keluarnya. "Titip ini untuk Vika, Mas," kata Hendra menaruh bunga dan buah di meja depan. "Tidak perlu, bawa saja. Terima kasih sudah datang," kata Ferish tegas. "Ngapain kamu kesini, Hendra? Mau buat onar juga?" tanya Raditya yang baru datang penuh emosi. "Kamu dan keluarga kamu tidak usah mengganggu Vika lagi, atau saya jebloskan kakak kamu ke penjara dengan ulahnya tadi pagi. Aku hanya mau minta maaf saja, Dit." "Silakan Hendra, bawa semuanya," suruh Ferish. Hendra pun melangkah keluar tapi meninggalkan bawaannya. "Saya bawa ini untuk Vika." "Biar Vika yang membuangnya kalau dia tidak terima." "Dia sudah ketemu Vika?" tanya Raditya sambil masuk. "Sebentar dari depan pintu tadi, tapi Vika buang muka. Dia baru aja bangun," kata Ferish lalu duduk lagi di kursinya. Raditya masuk melihat Vika yang masih memunggungi pintu. Dilihatnya juga ibu istirahat di kasur lantai dekat lemari di samping kanan Vika. Vika menoleh ke belakang, bau etanol dari Raditya dan parfum yang dipakainya Vika sudah hafal. Raditya tersenyum. "Are you okay?" Vika membalas senyum. "Aku baik, Dit. Dia udah pulang." "Iya, diusir lembut sama pangeran kamu," jawab Raditya sambil mengecek suhu dan detak jantung Vika. "Dia bawa bunga dan buah noh, buat kamu," ledek Raditya. "Kasih ke orang aja, aku takut dijampi," jawab Vika sekenanya. Raditya terkekeh dan menyuruh Vika untuk miring sebentar untuk melihat bahunya. "Dah bagus Vika, darah itu harus habis." Raditya menunjuk ke kantong darah yang menggantung di atas Vika. "Alhamdulillah, aku udah bosan di sini." "Yang benar, bosan juga ditunggui 24 jam terus," ledek Raditya dengan mata mengarah keluar kamar melihat Ferish di luar. Wajah Vika bersemu merah malu, dia sering terpergok Raditya saat bermesraan dengan Ferish. "Udah nggak usah ditunda lagi, nikah aja. Aku nggak mau lihat kamu gini lagi." "Kalau kamu nikah aku bisa deketin Mei," kata Raditya nyengir. "Kamu suka sama Mei? Serius?" tanya Vika terkejut tidak percaya. "Mei makin cantik aja Vika." "Makin seksi," jawabnya lalu mendapat tendangan dari Vika karena dia duduk di atas ranjang di bawah kaki Vika. "Sakit Vika," wajahnya mengerut dengan tangan mengelus pahanya. "Kamu tuh, kalau suka silahkan, aku enggak larang,
tapi jangan bayangin Mei dengan muka mesum kamu itu. Awas kamu, kayak kamu gak mesum aja sama Ferish, ledeknya lagi. Aku serius sama Mei, aku kenal dia lama, aku gak rela aja dia dimiliki orang lain. Aku udah nanya kemarin, katanya mau pacaran kalau kamu udah nikah. Kamu udah nanya gitu, kamu jadi adik aku dong, Dit. Vika dengan senyum meledek. Enggak bisa, aku tetap yang tua, aku nggak mau panggil kamu Mbak. Vika tertawa geli, hingga mengusik Ferish untuk bergabung. Seru amat, ngobrol apa? Tanya Ferish sambil menaruh laptopnya di meja dekat Vika. Lalu mengecup kening Vika. Ngomongin kamu yang mesum terus Rish, buruan deh kalian nikah. Jawab Raditya kesal. Ferish terbengong dengan komentar Raditya. Lalu menatap Vika bertanya. Vika menarik lengan Ferish hingga Ferish tertunduk di depannya. Vika menyentuh wajah Ferish lalu mengecup bibir Ferish. Vika sengaja membuat Raditya tambah kesal. Ish, kalian ini, gimana kalau kalian cuma berdua, menjijikan. Raditya lalu beranjak dari ranjang Vika dan melangkah keluar meninggalkan mereka yang tertawa senang. Kenapa sih dia? Tanya Ferish sambil membelai bibir Vika yang masih sangat menggodanya. Dia nyuruh kita cepat nikah, biar Mei mau nerima dia. Tapi dia tidak mau jadi adikku, dia harus tetap jadi kakak kami. Kan aneh namanya. Siapa Vika? Ada apa? Tanya ibu yang terganggu istirahatnya. Raditya mau melamar Mei Bu, tapi kata Mei, dia harus nunggu Vika nikah dulu. Ya sudah, cepat kalian nikah, kasihan Raditya nunggu lama, dia juga sudah tua. Pinta ibu sambil bangun dan membenarkan hijabnya. Ibu melihat Ferish dan Vika menunduk malu. Ibu mendekati mereka berdua, ibu duduk di pinggir ranjang Vika. Menyentuh tangan Vika, sedang Ferish masih berdiri di pinggir ranjang. Nak Ferish, kalau memang serius sama Vika, cepat aja kalian menikah. Ibu enggak ingin kejadian-kejadian buruk dari masa lalu kalian datang lagi, dan untuk menghindari zina. Kalian sudah dewasa, dan kita hidup di masyarakat yang bernorma, kata ibu lalu menyatukan tangan Ferish dan Vika di pangkuannya dengan senyum. Iya Bu, Ferish serius dengan hubungan kami, nanti Ferish bicarakan dengan mama dan kakak Ferish. Rencananya kan sepulang dari rumah sakit kami mau melamar Vika. Untuk tunangan dulu, tapi Ferish pikir akan lebih tenang buat Ferish kalau sebelum Ferish balik ke Bangka kami menikah saja dulu, bagaimana Bu? Vika dan ibu terkejut dengan rencana Ferish. Tinggal 2 hari lagi. Rish, jangan ngaco deh. Enggak sayang, sudah aku pikirkan. Kalau kamu dan keluarga setuju, kita nikah kuat dulu, sah agama dan negara, pestanya nanti kalau aku sudah pindah ke sini. Jelas Ferish dengan penuh keyakinan lalu bersimpuh di depan ibu. Ibu maaf, bukan maksud tidak menghargai keluarga ibu. Ibu mengangguk paham, nanti kalau bapak kesini kita bicarakan sama bapak. Iya, jawab ibu dengan menepuk tangan Ferish dan Vika. Sudah bangun nak, ibu mau ke musola ya, dah asyar. Iya Bu, jawab Ferish dan Vika kompak. Ferish duduk di pinggir ranjang menatap Vika intens. Sayang, mau ya tahun baru kita menikah, aku nggak bisa ninggalin kamu tanpa status jelas. Aku janji akan buat pesta yang megah nanti setelah aku pindah di sini. Rish, bukan soal pestanya, tapi tinggal 2 hari lagi tahun baru, malah nggak sampai 2 hari. Lusa Rish, berkas belum disiapkan, terus apa keluarga kamu juga akan setuju? Semua orang tahu siapa Dokter Purba sayang. Kalau itu biar aku urus, kamu cukup tenang saja, pulihkan diri kamu, biar kuat nanti dengan seranganku. Kata Ferish mengedip mata genit. Vika tersipu malu, memukul dada Ferish tapi tangannya ditahan oleh Ferish. Jangan buat mukul ya tangannya, kata Ferish lalu mendekatkan wajahnya pada Vika. Vika berkedip cepat, jantungnya sudah berdebar kencang. Ferish memegang dagu Vika, membuat bibir Vika sedikit terbuka. Ferish menjulurkan lidahnya menyentuh bibir bawah Vika, baru kemudian melumat bibir ranum itu. Kemesraan mereka terhenti suara dari pintu. Vika, kenapa kamu jadi murahan seperti itu? Kenapa kamu biarkan dia mencium kamu? Hendra sudah berada di depan pintu. Ferish menghentikan lumatannya dan bangun, setengah badannya sudah menindih Vika. Ferish lupa menutup pintu saat ibu pergi tadi. Sebelum beranjak dikecupnya bibir Vika sekali lagi. Vika masih menikmatinya. Vika memegang tangan Ferish, tidak disuruhnya dia pergi. Hendra terkejut, dia kira Ferish sudah pergi saat melihat Ibu Aminah masuk musola. Ternyata dia melihat kejadian yang tidak diinginkan olehnya. Hatinya hancur melihat wanita yang masih dicintainya bermesraan dengan orang lain dan Vika terlihat sangat menikmatinya. Bukan urusan kamu Hendra, aku mau ngapain, kamu tidak perlu ikut campur kehidupanku, kata Vika ketus, kamu pergi dari sini. Usir Vika tanpa melihat ke Hendra, tatapannya ke arah Ferish yang senyum padanya. Vika, kenapa kamu seperti ini? Dulu aku pegang tangan kamu saja tidak boleh. Kamu menjaga kesucian kamu, tapi kenapa sekarang kamu mau aja hampir diperkosa dia? Kamu tahu Vika, lelaki ini sudah dijodohkan dengan Mbak Mila. Sekarang dia mau merusak kamu juga, ucap Hendra penuh emosi. Saudara Hendra yang terhormat, Anda tidak berhak menghakimi kami. Kami sudah bertunangan dan 2 hari lagi kami akan menikah. Ferish menggenggam tangan Vika dan mengecupnya. Dan soal Kamila, saya tidak punya urusan lagi sama dia dan keluarga kamu.
Kalau tidak ada lagi yang perlu dikatakan, silahkan Anda keluar. Hendra berjalan mendekat ke arah ranjang dan tangannya terulur ingin menyentuh Vika tapi ditampis oleh Farish. Vika menyembunyikan dirinya di belakang Farish. Vika, katakan itu tidak benar Vika. Katakan kamu masih mencintai saya Vika. Suara Hendra bergetar. Itu benar Hendra, saya milik Farish, saya mencintainya. Urusan kita sudah selesai. Aku tidak mencintai kamu lagi, aku tidak mau ketemu kamu lagi. Vika, aku masih mencintai kamu, aku menunggu saat yang tepat agar aku bisa menikahi kamu, meski tanpa restu orang tuaku. Aku berusaha bekerja keras biar bisa melamar kamu dengan hasil keringatku, agar aku bisa mandiri seperti yang kamu inginkan. Please Vika, kembali padaku, aku sudah punya pekerjaan Vika dan menghasilkan uang banyak. Aku bisa bahagiakan kamu. Farish merasakan punggung Vika bergetar, dia menangis. Hendra, sudah cukup kamu dan keluarga kamu menghinanya. Terima keputusannya, tinggalkan kami, atau aku akan usir kamu dengan kasar. Hendra mencoba mendekati Vika lagi yang sekarang sudah dipeluk Farish. Namun Farish melindungi Vika. Hendra bisa mendengar Vika menangis, dia mengira Vika menangis karena masih mencintai dirinya. Nak Hendra, ucap ibu begitu masuk ke kamar melihat Hendra ada di kamar dan Vika menangis di pelukan Farish. Ada apa kamu kesini nak? Belum cukup kamu buat Vika menangis dulu, dan sekarang kamu lihat Vika menangis lagi. Ibu maaf, saya hanya ingin minta maaf, dan ingin perbaiki masalah yang dulu, kata Hendra mendekati ibu dan meminta berjabat tangan dengan ibu. Sudahlah, kami sudah memaafkan, jadi biarkan kami tenang dalam hidup kami. Biarkan Vika bahagia dengan Farish. Ibu mohon padamu nak, jangan ganggu kami lagi. Ibu, saya masih mencintai Vika. Saya janji akan bahagiakan Vika bu. Hendra memohon dan berlutut di depan ibu. Hingga sebuah tangan menarik lengan Hendra dan mendorongnya hingga terjatuh. Bintang datang dengan pakaian seragam sekolahnya. Kamu pergi dari sini sekarang atau aku akan menghajarmu, kata Bintang dengan keras pada Hendra. Dulu aku masih kecil, jadi tidak berani melawan kamu membela ibu dan kakakku, tapi sekarang aku siap melawan kamu. Bintang, jangan sayang, kata ibu takut Bintang benar-benar akan menghajar Hendra. Dek, jangan dek, suruh pergi aja, jangan sampai kamu pukul. Larang Farish. Kamu dengarkan, ayo cepat pergi dari sini, kata Bintang menarik Hendra bangun lalu mendorongnya keluar. Kalau kamu ganggu ibu dan kakakku, aku nggak akan lepasin kamu. Ancam Bintang. Vika takjub adiknya yang masih kecil sekarang sudah bisa membela keluarga. Vika melepaskan pelukannya dari Farish. Adik mbak sudah besar ya, sini peluk mbak sayang. Bintang pun mendekat dan menerima pelukan Vika baru sadar ya mbak, kalau Bintang dah besar. Semua tertawa dengan celetukan Bintang. Bintang lalu mencium tangan Farish dan tangan ibu. Kemudian dia duduk di sofa di sebelah ibu memeluk ibu. Farish terharu dengan yang dilihatnya lalu dia membantu Vika untuk bersandar lagi di ranjangnya. Vika terlihat pucat lagi. Bintang ada kabar bagus nih bu, Mbak Vika, Mas Farish. Kata Bintang senang. Bintang didaftarkan oleh guru Bintang di stan ikut jalur prestasi, dan Bintang diterima. Tapi Bintang ingin daftar Akmil cuma nggak tahu caranya, kata Bintang tiba-tiba gelisah. Keduanya bagus deh tapi kalau mau ke Akmil nggak apa juga deh, nanti mas carikan infonya ya ke paman Mas Farish, suami adiknya almarhum papa masih ada yang tugas di sana. Beneran mas, tanyakan ya apa syaratnya dan Bintang harus persiapkan apa. Yang jelas nilai kamu dan fisik kamu harus bagus sayang, Kak Vika. Pasti mbak, makanya Bintang berani punya keinginan ke sana, jawab Bintang mantap. Mas tanya info aja loh, nak usah minta bantuan supaya lolos, biar Bintang usaha sendiri. Farish mengangguk dan Bintang tersenyum senang. Bersambung.